Seperti biasa, waktunya 1 jam, kurang lebih sampai jam 9. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti kita ada waktu sesi khusus buat rekan-rekan. Dan bagi rekan-rekan sekalian, mohon suaranya di-mute dulu agar apa yang disampaikan oleh Ustadz Daniel Berkah lebih jelas dan kita semua lebih memahami tentunya. Tafadhol Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah bisa kembali bermuajahah, berbekar harapan mudah-mudahan setiap nikmat yang telah Allah anugerahkan bisa kita syukuri di setiap detailnya, karena satu nikmat yang tidak bisa disyukuri sama dengan azab. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada satupun nikmat yang tidak kita syukuri. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Teman-teman yang Allah muliakan, di kesempatan episode kedua ya, tentang sejarah Bani Israel. Poin yang kedua ini saya ingin sampaikan tentang hijrahnya orang-orang Bani Israel ke kota Mesir. Jadi memang background awalnya adalah Yerusalem. Di sanalah mereka dilahirkan, di sanalah mereka tumbuh dan berkembang, di sanalah mereka menghabiskan masa kanak-kanak dan masa remaja mereka. Yerusalem menjadi tempat tumbuh kembangnya Bani Israel. Sampai suatu momen akhirnya Bani Israel harus pindah ke kota Mesir. Sehingga kota Mesir menjadi destinasi baru, tempat hijrahnya Bani Israel. Jika Nabi itu dari Mekah ke kota Madinah, sampai wafatnya di kota Madinah, kalau Bani Israel dari Yerusalem ke kota Mesir, sampai mereka wafat di kota Mesir. Putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam, dari mulai Ruben sampai ke Nabi Yusuf, sampai ke Benyamin, itu wafatnya di Yerusalem. Dalam banyak riwayat wafatnya di Yerusalem. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai nanti endingnya dibawa lagi dari Mesir, meninggalnya di kota Mesir. Saya koreksi, Bani Israel wafatnya, saya mayoritas wafatnya di kota Mesir. Asalnya dari Yerusalem, tumbuh berkembang di Yerusalem, akhirnya wafat di kota Mesir. Sampai dalam satu momen, kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa kembali Bani Israel dari kota Mesir menuju kota Yerusalem. Dibawa kembali. Dan ini menjadi poin penting nantinya ketika kita bahas siapakah yang punya hak terhadap tanah Palestina. Apakah memang Yahudi, Bani Israel secara umum, atau memang kaum muslimin. Itu diskusinya kan sampai hari ini berlanjut. Siapakah yang punya otoritas sebagai pemilik sah tanah Yerusalem atau Palestinanya secara umum? Bani Israel dengan Yahudi di dalamnya atau Muslim? Itu saya rasa perlu diselesaikan. Mungkin saya jawab nanti ketika kapan itu. Insya Allah ada momennya untuk menjawab itu. Tapi intinya kita akan sampai pada mengetahui sebetulnya tanah Yerusalem ini punya siapa dan hak siapa. Itu poin yang pertama, insya Allah nanti kita urut. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, sekaligus saya ingin mempertegas tentang Bani Israel, Yahudi, dan Zionis nanti. Jadi jangan sampai kemudian tertukar antara Bani Israel, Yahudi, dan Zionis. Kemarin juga sempat ada pertanyaan, sudah saya tambahkan sedikit barangkali. Bani Israel, kalimat Bani Israel di dalam Al-Quran, itu seluruhnya bisa mengandung pujian, bisa mengandung celaan. Jadi tidak selalu pujian. Karena ada juga yang dicela oleh Al-Quran kaitannya dengan Bani Israel. Tapi bukan Bani Israel secara keseluruhan Bani Israelnya. Beberapa di antara Bani Israel. Misal pujian untuk Bani Israel seperti di surat Al-Baqarah yang anni faddaltukum 'alal alamin. Kami lebihkan engkau dibanding manusia yang lain. Itu pujian Allah untuk Bani Israel. Tapi di lain riwayat
di lain surat, di lain ayat, misalkan di surat Al-Maidah ayat ke-78, Allah Azza wa Jalla menyebutkan celaan bagi sebagian Bani Israel, tapi khusus orang kafirnya saja. Di surat Al-Maidah ayat ke-78, Allah Azza wa Jalla berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa. Dan kami laknat atau dilaknat orang-orang Bani Israel, tapi yang kafirnya saja. Artinya yang tidak kafir tidak dilaknat, itu kesimpulan. Hanya yang kafir saja yang dilaknat. Artinya Bani Israel terkadang mendapatkan pujian, tapi juga terkadang mendapatkan celaan, ya, terutama orang kafirnya yang kemudian dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang mukmin, yang muslim tidak akan mendapatkan celaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi itu secara sederhana, Bani Israel isinya ya ada yang baik, ada yang buruk. Karena Bani Israel fokus utamanya adalah kelompok atau kabilah atau komunitas atau putra-putri dari Nabi Yakub alaihissalam. Hanya sebatas itu saja. Jadi nanti kita akan pahami Bani Israel adalah 12 anak Nabi Yakub alaihissalam yang sudah menjadi 12 suku. Maka itulah Bani Israel. Ada yang baik di dalamnya? Banyak. Ada yang jahat di dalamnya? Ada yang kafir di dalamnya? Ada. Itu Bani Israel. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, makna Yahudi secara umum. Saya coba hitung di dalam Al-Quran, kalimat Yahudi dengan segat Yahudi, itu di dalam Al-Quran ada sekitar 8 tempat. 8 tempat kalimat Yahudi di dalam Al-Quran. Dan 8-8-nya ini, itu penekanannya adalah negatif. Penekanannya adalah hal yang buruk. 8-8-nya itu semuanya konotasinya adalah jelek. Semisal di surat Al-Baqarah ayat 113, itu juga jelek maknanya. Apalagi di Al-Baqarah 120, yang walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum, itu juga penekanannya buruk. Atau di surat Al-Maidah ayat ke-18, yang dimana Yahudi mengaku bahwa mereka lebih dicintai dan lebih mereka adalah anak-anak Allah dan lebih dicintai oleh Allah. Ini juga kan jelek karena overconfident, kepedean. Dan memang karakter orang Yahudi rasis dan selalu kepedean. Teman-teman yang Allah muliakan, atau di surat At-Taubah ayat 30, di mana orang-orang Yahudi menegaskan bahwa Allah punya anak. Nah, ini kan juga sudah menekankan aspek kebodohan dan kejahatannya orang-orang Yahudi. Jadi, di 8 ayat yang menyebutkan kalimat Yahudi, 8-8-nya konotasinya negatif. Buruk semua. Makanya disimpulkan oleh sebagian para ulama bahwa kalimat Yahudi itu tendensinya adalah keyakinan, tendensinya memang agama yang menyimpang, sudah begitu. Itu Yahudi. Jadi kalau kita ketemu kalimat Yahudi, pasti konotasinya negatif. Tapi kalau ketemu Bani Israel, belum tentu negatif. Karena nanti yang akan dihukumi jelek, akan dihukumi buruk dalam Bani Israel, hanya orang kafirnya saja. Hanya orang yang menyimpangnya saja. Jadi kalau bahasa praktis saya, Bani Israel itu ya aman. Tidak ada penyimpangan, tidak ada penyimpangan akidah awalnya. Sampai muncullah nanti gerakan yang terlalu putus terhadap budaya, terlalu putus terhadap tradisi mereka, sampai akhirnya menjadi Yahudi. Yahudi inilah yang kemudian kita kenal sebagai agama, sebagai kelompok, sebagai komunitas yang memang selain rasis, mereka telah banyak melakukan penyimpangan dan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah Yahudi. Sampai dalam hadis kita harus dipastikan berbeda dengan Yahudi. Harus berbeda dengan Yahudi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya program tambahan. Ada program tambahan di kota Madinah, dan ini memang hanya dilakukan oleh Nabi di kota Madinah. Program tambahannya adalah liyukhalifal Yahud, harus berbeda dengan Yahudi. Dalam seluruh aktivitas ibadah Nabi, bahkan dalam seluruh kebiasaan Nabi, harus berbeda dengan Yahudi. Ini dalam rangka identitas keislaman. Supaya jangan sampai ada pemahaman bahwa Islam itu sama dengan Yahudi, atau Islam itu niru-niru Yahudi. Karena memang secara hakikat antara Yahudi dengan Islam pasti ada sisi-sisi miripnya. Ada irisan-irisan yang samanya, karena sumbernya sama. Jadi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman bedanya, kalau Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad memperbaiki penyimpangan yang ada, kalau Yahudi, agama Yahudi memang isinya penyimpangan semua. Sehingga tentu
ada irisan tetapi jelas perbedaan. Maka tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, konten dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memastikan liyukhalifal Yahud, berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita mulai dari pemaparan Nabi Yusuf alaihi salam setelah beliau dibawa oleh orang Mesir. Dibawa oleh orang Mesir dengan harapan, kata orang Mesir ini anak bisa kita adopsi, bisa membuat terhormat dan mulia mereka lah sebagai sebuah keluarga. Teman-teman yang Allah muliakan, saat Nabi Yusuf alaihi salam ini beranjak dewasa, ada banyak riwayat tentang hal ini. Di sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Yusuf di usia 18 tahun. Di riwayat yang lain Nabi Yusuf usianya 20 tahun. Ini ragam riwayat. Di riwayat yang lain Nabi Yusuf usianya 25 tahun. Ini wallahu a'lam mana yang benar, tapi ya beginilah kaidahnya para ulama sejarah. Jadi tidak bisa diambil kata mufakat. Cuman saya pribadi lebih cenderung usia Nabi Yusuf saat itu 18 tahun. Ini kecenderungan yang saya ambil dari beberapa riwayat yang saya baca, saya lebih cenderung kepada usia Nabi Yusuf yang 18 tahun. Yang nanti berkaitan dengan usia ketika di penjara dan usia ketika diangkat menjadi nabi nanti. Itu kayaknya kalau di usia 30 ya, misalkan digoda oleh Zulaikha, di usia 30 itu kayaknya agak susah dipahami. Kenapa? Karena ada fase di penjara sebelum kemudian beliau menjadi nabi. Nanti ada data yang lain bahwa Nabi Yusuf terbebas dari penjara itu di usia 30 tahun. Jadi kalau sekarang 30 ya jelas agak susah gitu. Makanya saya lebih cenderung Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha ya, atau siapapun namanya, itu di usia 18 tahun. Teman-teman yang Allah muliakan, godaan yang dialami oleh seorang Yusuf itu godaan sampai pada puncak tertingginya godaan seorang perempuan terhadap laki-laki. Itu sudah di titik puncak. Kenapa? Karena godaan seorang wanita terhadap Nabi Yusuf alaihi salam itu betul-betul kasar. Sudah sampai pada limit perempuan ini bisa berikhtiar. Itu sudah di batas usaha maksimalnya seorang perempuan. Artinya tidak bisa lebih maksimal dari itu usaha. Itu sudah sangat maksimal. Di antara digambarkan oleh para ulama bagaimana kemudian usahanya Zulaikha untuk menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Pertama, beliau mengosongkan area kamar dari para pembantu, para tukang masak dan segala macamnya, tukang bersih-bersih itu semuanya dikosongkan. Yang kedua, dikunci dari dalam. Nanti akan dikunci dari dalam. Yang ketiga, beliau berpenampilan sangat menggoda. Jadi penampilannya sudah sangat menggoda. Dalam satu riwayat, memakai pakaian yang paling bagus dan terbuka. Pakaiannya terbuka. Kemudian, Zulaikha ini memanggil Nabi Yusuf alaihi salam masuk ke dalam kamar, nanti dikunci kamar. Jadi untuk hitung-hitungan usaha ini sudah sangat maksimal. Sudah berpenampilan menggoda, sudah dikondisikan tidak ada orang, dan yang ketiganya sudah dikunci nantinya dari dalam. Dan itu sudah sangat maksimal usahanya. Sampai digambarkan indah di dalam Al-Quran, di surat Yusuf ayat 23 dan 24, ketika Zulaikha berhadapan dengan Nabi Yusuf. Berhadap-hadapan, Nabi Yusuf sudah berhadap-hadapan dengan Zulaikha di kamar tersebut dengan kondisi pintu sudah dikunci dari dalam. Ketika berhadap-hadapan ini, kata Zulaikha dengan penampilan yang sangat menggoda, kata beliau, waqalat hai talak, Yusuf, marilah kemari. Dan ini tawaran seorang wanita dengan caranya yang menggoda lah. Dengan cara yang menggoda, merayu. Kalau saya kan nggak bisa nyontoin. Intinya caranya menggoda dan sangat merayu seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, di ayat 24-nya Allah gambarkan bagaimana rasa seorang Yusuf. Jadi kalau hitung-hitungan Yusuf sebagai seorang laki-laki, Nabi Yusuf alaihissalam pun walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf pun punya keinginan, punya getaran, punya lintasan untuk melakukan maksiat. Ini saya harus agak pertajam di poin ini supaya jangan sampai timbul fitnah buat Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman bisa bedakan kalimat hamma dan nawa. Nawa itu fi'il madi dari niat. Niat itu fi'il madinya nawa. Kalau ini digunakan dalam Al-Quran di ayat ke-24 bukan nawa tapi hamma.
Bedanya nawa dengan hamma atau wahmun itu apa? Nah, ini yang kemudian harus saya dudukkan persoalan. Teman-teman, ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan godaan yang sangat dahsyat dari seorang Zulaikha, Nabi Yusuf pun punya lintasan keinginan. Saya tegaskan, lintasan keinginan. Kenapa kok tidak disebutkan niat, tetapi lintasan? Karena lintasan ini hanya hadir saat godaan ada, terlintas keinginan. Sebagai seorang manusia biasa, terlintas keinginan untuk menerima ajakan seorang Zulaikha. Hanya lintasan saja. Beda dengan niat. Kalau niat itu, Nabi Yusuf memang sudah merencanakan untuk menggoda Zulaikha, atau sudah merencanakan kalau digoda bakal mau. Itu namanya niat. Misalkan Yusuf sudah prepare, gitu, nyari perhatian sampai ketika Zulaikha ngajak, Yusuf akan menerima. Itu namanya nawa, niat. Kalau hamma, ketika hadir godaan di depan mata, Yusuf tidak punya rencana sama sekali. Godaannya hadir di depan mata, lintasan muncul. Dan itu sangat wajar. Kenapa sangat wajar? Karena godaannya di depan mata. Tidak dibayangkan oleh Nabi Yusuf, tidak diharapkan oleh Nabi Yusuf, tidak diidam-idamkan oleh Nabi Yusuf. Godaannya hadir depan mata, lintasan muncul sebagai seorang laki-laki. Maka kalimat yang digunakan oleh Al-Quran, wahamma biha, dan Yusuf terlintas punya keinginan itu. Tapi kemudian dilanjutkan ayatnya, laula ar-ra'a burhana rabbik. Kalaulah bukan karena bukti dari Allah Azza wa Jalla, Yusuf bisa saja melanjutkan hama tadi menjadi sebuah keinginan sampai kepada aksi. Tapi ya karena sudah ada bukti dari Allah Azza wa Jalla, dalam banyak riwayat, terutama dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, buktinya itu nih ada banyak ragam riwayat. Pertama, muncul kalimat jalalah, kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah di salah satu dinding yang terlihat oleh Nabi Yusuf. Ini di antara burhan yang Allah tampakkan. Yang kedua, tampaknya wajah bapaknya beliau, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Tampak wajahnya Nabi Yakub sampai akhirnya Nabi Yusuf mengurungkan lintasan tadi, mengurungkan atau membuang jauh-jauh pikiran buruk tadi dari diri beliau. Itu burhan yang kedua dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain muncul lafaz isinya la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Wallahu alam mana yang menjadi bukti asli ini. Yang jelas Nabi Yusuf alaihissalam tidak melanjutkan lintasan tadi. Karena ini digoda, kelihatan di depan mata, lintasan muncul, maka Nabi Yusuf langsung membuang pikiran itu. Supaya kemudian tidak menuntut adanya aksi, menuntut adanya perbuatan. Nabi Yusuf alaihissalam setelah menghilangkan lintasan tadi, maka kata Nabi SAW dalam suatu riwayat, kata Nabi Allah Muhammad, Nabi Yusuf itu pemimpin orang di padang mahsyar nanti, yakni pemimpin orang-orang yang mendapatkan pelindungan dari Allah Azza wa Jalla, yang la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada pelindungan selain pelindungan Allah Azza wa Jalla. Jadi nanti di padang mahsyar, panas matahari terasanya seperti 1 mil, dan hanya 7 golongan yang mendapatkan pelindungan dari Allah. Di antaranya seorang laki-laki yang diajak zina, tapi beliau kemudian menolak karena kesadarannya, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pemimpin orang yang itu, yang menolak zina dari seorang wanita, pemimpinnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin teman-teman yang Allah muliakan, maka pengendalian nafsu para nabi memang extraordinary. Ini kalau saya panjangkan sedikit ya. Ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya lintasan, itu pun sama. Nabiullah Muhammad membuang lintasan itu. Bahkan ketika Nabi punya kesempatan untuk melakukan sanksi atau hukuman kepada suatu kaum, Nabi membuang kesempatan itu. Ketika Nabi mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan penduduk Taif, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk memaafkan penduduk Taif dan mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan keturunan yang bisa memberikan kontribusi bagi agama Islam. Dan doa itu diijabah. Masya Allah. Dan teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi Yusuf sudah menghilangkan lintasan itu, beliau mengendalikan nafsunya, dan yang pasti tidak sekedar hanya niat, tapi juga butuh aksi. Untuk menolak ajakan itu, mengendalikan nafsu itu, dia butuh, seorang Nabi Yusuf membutuhkan aksi. Aksinya ya harus mau tidak mau menjauh. Tidak mungkin mendekat, harus menjauh. Maka niat Nabi Yusuf alaihi salam untuk menolak
ajakan Zulaikha itu menuntut adanya aksi, dan aksinya adalah lari meninggalkan Zulaikha. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika sudah berpaling Nabi Yusuf hendak lari, Zulaikha sudah tahu gelagatnya akan lari. Maka Zulaikha mengambil baju bagian belakang Nabi Yusuf alaihi salam sampai Nabi Yusuf lari dengan sekencang-kencangnya, dan Zulaikha mempertahankan Yusuf dengan sekencang-kencangnya. Sehingga efeknya adalah Nabi Yusuf lari, ditahan dengan kuat oleh Zulaikha, maka baju bagian belakang Nabi Yusuf sobek. Ketarik dan sobek. Ini bisa dibayangkan bagaimana kencangnya Nabi Yusuf lari dan bagaimana kencangnya Zulaikha mempertahankan seorang Yusuf sampai bajunya kemudian sobek. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi Yusuf mendekati pintu kamar untuk keluar dari pintu kamar, Allah takdirkan, memang harus begini ceritanya. Dibukalah pintu dari luar oleh suaminya Zulaikha. Mungkin ini kayak sinetron, jadi enging-eng. Jadi ketika sudah Yusuf berlari meninggalkan Zulaikha, Zulaikha mempertahankan Yusuf, pas mau ke pintu, dibuka pintunya dari luar, dan ternyata ada suaminya Zulaikha dan beberapa pembantu. Sampai muncullah ungkapan, dan ini langsung ya, jadi ini sudah jadi rumus saya rasa, kalau orang yang didolimi, orang yang zolim, itu biasanya pura-pura didolimi. Jadi nanti hati-hatilah dengan orang yang pura-pura dizolimi, atau hati-hatilah orang yang menangis yang ceritanya dizolimi. Bisa jadi orang itu sebetulnya adalah orang yang zolim, hanya dia menyembunyikan kezolimannya dengan tangisan seolah-olah dia dizolimi. Nah, ini sanadnya nih, kalau orang yang didolimi atau orang yang dolim tapi pura-pura didolimi, ini sanadnya nyambung nih ke Zulaikha. sanad keilmuan. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Zulaikha ketika lihat suaminya ada di depan pintu, tentu panik dan kaget. Maka Zulaikha langsung berspekulasi. Kata Zulaikha, tidak ada balasan bagi orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjara atau dihukum dengan siksaan yang sangat pedih. Ini ada dalam Al-Qur'annya, surat Yusuf ayat 25. Sampai diabadikan oleh Al-Qur'an apa yang diucapkan oleh Zulaikha. Jadi saking pentingnya kalimat ini. Bahwa seorang yang zalim akan pura-pura seolah-olah dia dizolimi dengan tangisan, dengan hujah, dengan dalil, dengan alasan apapun itu. Yang penting kezalimannya tidak tampak oleh orang lain. Ini Zulaikha ya. Teman-teman yang Allah muliakan, ya Nabi Yusuf alaihi salam sebagai orang yang hanif, orang yang lurus, tidak terjebak dengan maksiat, dia tidak tergoda oleh godaan Zulaikha, tentu ya berkilah. Memberikan argumentasi, kata Nabi Yusuf, dia yang merayu saya dan menggoda saya, bukan saya, Pak. Mungkin bahasakan, demi Allah, bukan saya. Saya ini Bapak asuh, Bapak urus, Bapak kasih makan, kasih minum. Ngapain kemudian saya berniat jahat sama istri Bapak? Wong saya di sini digoda dan dirayu. Nah, ini akhirnya kan jadi perdebatan antara Zulaikha yang menuduh Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf memberikan argumentasi bahwa dia tidak bersalah. Sampai akhirnya si suami Zulaikha ini dikasih nasihat oleh seorang saksi. Ini ada dua riwayat yang kemudian menyebutkan dua saksi ini. Yang pertama, saksi yang dimaksud adalah anak kecil yang belum bisa bicara, tapi ketika suasana itu, bayi kecil ini berbicara. Dia digendong oleh pembantunya Zulaikha, dan si anak kecil ini akhirnya bicara bahwa yang salah itu dilihat dari koyakan mana bajunya. Kalau dikoyaknya di bagian depan, berarti Nabi Yusuf yang salah. Tapi kalau koyak di bagian belakang, berarti Nabi Yusuf tidak bersalah. Itu kata anak kecil yang digendong oleh seorang pembantu. Dan itu menurut satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, saksi ini adalah pembantunya dari Zulaikha sendiri, bahwa beliau memberikan nasihat, kalau koyakan bajunya, sobekan bajunya di depan, berarti Nabi Yusuf yang salah. Kalau sobekannya di belakang, berarti Nabi Yusuf yang benar. Sehingga kata Al-Aziz, tahu kan karena sobeknya di belakang, bagian belakangnya Nabi Yusuf, tahu, berarti Al-Aziz sudah tahu dan sudah menyadari bahwa yang salah adalah Zulaikha. Ini teman-teman bisa digambarkan bagaimana sebuah rumah tangga begitu pentingnya bagi Al-Aziz sebagai seorang bangsawan. Kata Al-Aziz kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, lupakan masalah itu. Artinya Al-Aziz tahu, atau Qatfir ya, Kitfir atau Qatfir atau Kitfir. Kitfir itu kan nama asli dari Al-Aziz dalam satu riwayat. Kata Kitfir kepada Nabi Yusuf, lupakan masalah ini. Artinya Kitfir tahu bahwa Yusuf tidak salah. Kitfir itu tahu bahwa Yusuf tidak salah.
Dan dia sadar bahwa yang salah adalah istrinya. Makanya ketika berhadapan dengan Yusuf, kata Kitfir, lupakan masalah ini, wahai Yusuf. Karena ini berkaitan dengan gengsi keluarga, marwah keluarga, tutup mulut, jangan ngomong apa-apa, lupakan masalah ini. Karena ini berkaitan dengan gengsi keluarga. Biasa kalau bangsawan atau orang kaya punya masalah gitu, ini sudah ada sanad keilmuannya. Jadi memang kalau sudah bicara gengsi, bicara harta, apapun akan dilakukan hatta mengubur kebenaran. Insya Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, kemudian Kitfir ini ngomong sama Zulaikha, kata beliau, dan kamu Zulaikha bertobatlah. Berarti memang sudah clear itu. Yang salah adalah Zulaikha dan yang benar adalah Yusuf alaihi salam. Terus kenapa tidak diproses? Kenapa kemudian dibiarkan? Bahkan Al-Aziz nyuruh supaya dilupakan. Karena ini berkaitan dengan gengsi keluarga. Ini berkaitan dengan marwah derajat bangsawan yang ada di tengah-tengah penduduk Mesir. Ini bisa jatuh kalau kemudian ramai di tengah masyarakat. Jadi ini seorang Kitfir pun sadar bahwa ini memang salah. Isinya memang salah. Dan itu diakui oleh seorang Kitfir. Jadi ini belum ada cerita masuk penjara dulu. Jadi masuk penjaranya Nabi Yusuf bukan gara-gara bukan dalam kerangka konspirasi Zulaikha, enggak. Nabi Yusuf nanti masuk penjara di lain cerita. Jadi ini menjelaskannya dulu bahwa Kitfir sadari betul bahwa Yusuf tidak bersalah dan Zulaikha lah yang bersalah. Maka Kitfir meminta Nabi Yusuf, lupakan masalah ini, buang jauh masalah ini, jangan diambil pusing, jangan dipikirkan kembali. Dan Zulaikha, tobatlah kamu. Teman-teman yang Allah muliakan, di poin itu Al-Aziz sudah ya anggap selesailah urusan itu. Ternyata teman-teman yang Allah muliakan, orang Mesir ini kan kalau bahasa praktisnya ya, yang namanya bangke mau dibuang di mana aja pasti kecium, itulah ini kesimpulan. Jadi bangke itu pasti kecium. Mau ditutupin kayak gimana, bangke pasti kecium. Aib itu yang namanya aib itu pasti kecium. Dan masyarakat kota Mesir akhirnya mendengar, terutama di kalangan ibu-ibunya. Mungkin kalau bahasa kita ibu-ibu sosialitanya lah. Ibu-ibu sosialita yang kerjaannya memang kumpul, pesta, happy-happy, makan-makan, minum-minum ya. Mungkin dalam praktek Mesir ya berbuat maksiat, itu kumpul-kumpul, itu mereka membicarakan ya, jadi trending topik, membicarakan Zulaikha yang menggoda pelayan. Jadi yang menjadi catatan aibnya itu bukan aktivitas zinahnya atau aktivitas menggodanya, bukan itu yang menjadi poin. Yang jadi poin orang-orang Mesir atau ibu-ibu bangsawan di Mesir adalah, kok bisa seorang tuan menggoda pembantu gitu. Kok bisa seorang tuan, seorang bangsawan menggoda orang biasa? Bahkan yang digoda Bani Israel lagi, bukan orang Mesir. Itu karena aib luar biasa. Aib luar biasa. Dan ini trending topik di tengah masyarakat Mesir. Ramai sekota Mesir, terutama para bangsawan membicarakan Zulaikha. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan psikologis Zulaikha. Jadi sudah keinginannya tidak terpenuhi kepada Yusuf, ketahuan sama suami, ya, dan suaminya langsung nyuruh tobat. Yang ketiga, jadi trending topik di masyarakat. Dan yang kalimat munculnya bukan kebanggaan, tapi aib. Di mana seorang tuan menggoda pelayannya. Dan itu aib luar biasa. Kayak nggak ada lagi orang gitu lah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena Zulaikha terpojokkan dengan suasana opini publik yang berkembang di tengah-tengah penduduk Mesir, maka beliau ingin membuktikan ini alasan seorang beliau ingin membuktikan bahwa wajar loh kalau saya menggoda pembantu, menggoda pelayan, kalau pelayannya kayak Yusuf gitulah. Ini yang ingin dibuktikan dan ditunjukkan oleh Zulaikha. Wajar jika saya menggoda pelayan, kalau pelayannya kayak Yusuf itu wajar. Dan kewajaran ini tidak hanya menurut Zulaikha, ini wajar bagi seluruh wanita. Itu yang ingin Zulaikha buktikan. Itu yang ingin Zulaikha buktikan. Makanya Zulaikha dalam satu kesempatan, karena sudah semakin panas suasana obrolan orang-orang Mesir tentang Zulaikha dan Nabi Yusuf alaihi salam, dan Nabi Yusuf juga tahu itu tentang suasana suara-suara itu, akhirnya Zulaikha mengundang para wanita, para bangsawan.
member sosialitanya lah. Diundang, para membernya diundang untuk makan-makan, minum-minum. Ya, mungkin standar arisan sosialita ada gitu ya, dari Zulaikha. Teman-teman yang Allah muliakan, sampailah pada kumpul itu ibu-ibu yang sosialita tadi, sampai Zulaikha menyiapkan hidangan, yang hidangan ini memang mengharuskan pakai pisau. Jadi hidangan ini memang mengharuskan pakai pisau, artinya harus ada yang dipotong pakai pisau. Dalam beberapa riwayat, hidangan yang diberikan oleh Zulaikha diantaranya adalah buah lemon, jeruk lemon. Sehingga harus potong lemon pakai pisau. Itu dalam satu riwayat. Intinya harus ada makanan yang dipotong oleh pisau lah. Itu yang menjadi inti poin. Sampai akhirnya ketika ibu-ibu itu sudah duduk, sudah siap hidangannya, sudah siap pisaunya. Nah, ketika sedang mengiris buah dengan pisau tadi, maka Zulaikha meminta Nabi Yusuf keluar. Sebelum keluar, Nabi Yusuf dipakai pakaian paling rapi, pakaian paling bagus, dan dia disuruh keluar dari tempatnya menuju Zulaikha, melewati para wanita yang suka gosipin Zulaikha. Lewatlah akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam, dan ibu-ibu yang saat itu hadir, yang sedang mengiris buah mereka terpana melihat Nabi Yusuf alaihi salam sampai keluar dari lisan mereka, hasya lillahi ma hada basyarat. Demi Allah, indah nian ini. Segala puji bagi Allah. Allah maha berkehendak. Ma hada basyarat. Ini bukan orang. Illa malakun karim. Ini malaikat. Ini saking indahnya, saking gantengnya Nabi Yusuf, sampai tidak ada analogi yang paling tepat untuk seorang Nabi Yusuf. Kalau kita miskin, kamu cantik bagaikan rembulan. Kan rembulan masih kuukur, Pak. Rembulan kan masih kuukur sebagai benda langit. Masih bisa kelihatan. Dan itu perbandingan yang menurut saya masih wajar. Tapi kalau ini perbandingannya adalah in hadza illa malakun karim. Ini malaikat. Artinya dibandingkan dengan sesuatu yang gaib, saking indahnya seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita bersyukur, bersyukur Nabi Yusuf usianya tidak sampai tahun ini ya. Kalau Nabi Yusuf ada sekarang, itu mungkin banyak ibu-ibu yang terluka tangannya. Karena yang terjadi bagi ibu-ibu sosialita di zaman Nabi Yusuf itu, ketika mereka melihat Nabi Yusuf dan terpana, tangan mereka mengiris jari-jari mereka sampai darah itu menetes, tapi tidak terasa sakit sama sekali. Bahkan kalau lemon yang diiris, darah luka jarinya kena lemonnya, lemon itu kan perihnya luar biasa. Perihnya luar biasa itu kalau yang diiris lemon kena ke tangan, irisan itu ke tangan, tetesan air lemonnya, maka perihnya kan luar biasa. Dan itu tidak terasa sama sekali oleh ibu-ibu bangsawan kota Mesir saat itu. Maka oleh Zulaikha, inilah laki-laki yang engkau gunjingkan, engkau cela, engkau hina, kok bisa seorang tuan kemudian menggoda pelayannya, inilah pelayan yang dimaksud. Teman-teman yang Allah muliakan, dan Zulaikha bilang, orang ini saya goda, orang ini saya minta berbuat mesum, tapi orang ini sudah menolak saya gara-gara dia takut dengan Tuhan. Inilah orangnya. Ini sekaligus meluapkan emosi. Meluapkan emosi. Ini orangnya. Kalau kalian anggap ini wajar atau biasa, atau tidak wajar atau tidak biasa, inilah orang. Maka teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya para wanita yang hadir di tempat itu, kemudian mereka punya aklamasi, kayak aklamasi. Jadi wanita-wanita ini kemudian menyalahkan Yusuf. Waduh, kalau tahu begini pelayan apa gitu. Ente yang salah pelayan, kenapa menolak Zulaikha? Udah Zulaikha mau, ya udahlah katanya, kasih aja. Gitu. Sampai dalam riwayat yang lain, ibu-ibu yang hadir di situ pun meminta mendapatkan keinginan yang sama seperti Zulaikha. Masya Allah. Ibu-ibu yang hari itu hadir, yang tangannya teriris, itu pun punya keinginan yang sama seperti Zulaikha dulu. Yang ingin melakukan hal yang tidak baik dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam didesak. Didesak oleh ibu-ibu yang ada saat itu, didesak oleh Zulaikha. Ini semuanya mendesak seorang Nabi Yusuf untuk memenuhi hajat keinginan mereka. Hajat
asusila mereka. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam tidak tahan dengan kondisi. Tidak tahan. Beliau kalau keluar rumah sampai harus nutup wajah supaya tidak ada lagi orang yang bisa melihat beliau. Karena ketika beliau tampak wajahnya itu menghadirkan hasrat yang tidak baik bagi wanita, dari wanita. Dan itu selalu demikian kasus. Masya Allah ya. Makanya Nabi SAW memuji wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Allah Muhammad, jika ada laki-laki seisi dunia, setengah dari laki-laki dari seisi dunia, setengahnya itu wajahnya, ketampanannya dikumpulkan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi setengah wajah laki-laki, setengah ketampanan laki-laki di dunia. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, ketika keluar banyak godaan, di dalam ada godaan, wanita-wanita Mesir juga mereka menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf berdoa. Doanya adalah, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Rabb, jika begini ceritanya, maka penjara lebih saya cintai. Jadi saya perlu klarifikasi, yang mengharapkan di penjara itu bukan Al-Aziz. Yang mengharapkan penjara bukan Zulaikha. Yang mengharapkan penjara adalah Yusuf alaihissalam. Dia sendiri yang ingin dipenjara. Bukan karena kesalahan Yusuf, tapi karena keinginan. Kenapa Nabi Yusuf ingin dipenjara? Karena Nabi Yusuf ingin menyelamatkan diri dari godaan para wanita yang tidak tahan ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Masya Allah. Jadi maksiat zaman dulu. Nabi itu meninggalkan maksiat daripada terjebak dengan maksiat, lebih baik di penjara. Orang hari ini gara-gara maksiat masuk penjara. Agak jomplang ya kualitasnya. Kalau zaman dahulu meninggalkan maksiat lebih baik di penjara daripada terjebak dengan maksiat. Untuk meninggalkan maksiat, penjara diambil. Sekarang gara-gara maksiat masuk penjara kan susah ya. Nilai kualitasnya jauh. Masya Allah jauh sekali. Teman-teman yang Allah muliakan, maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Nabi Yusuf. Di ayat 34-nya, fastajabalahu rabbuhu. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf. Jadi ini perlu saya garis bawahi bahwa saya klarifikasi bahwa yang ingin masuk penjara itu memang Nabi Yusuf sendiri dan Allah kabulkan doa tersebut. Teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua, sebab Yusuf masuk penjara ini, yang kedua berbarengan dengan Al-Aziz. Al-Aziz juga karena suara sumbang muncul di masyarakat, kemudian menghina Zulaikha, menghina keluarganya Al-Aziz, maka Al-Aziz akhirnya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Yang melaporkan, yang mengurus prosesi penjaranya Nabi Yusuf, ya Al-Aziz. Tapi sejatinya masuk penjaranya Nabi Yusuf atas doa Nabi Yusuf sendiri. Andai doa ini tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, maka Al-Aziz tidak akan bisa memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Kalau Allah tidak mengabulkan doanya Nabi Yusuf, maka mustahil siapapun bisa membuat Nabi Yusuf masuk penjara. Itu enggak. Karena Allah sudah izinkan Nabi Yusuf masuk penjara, ya prosesnya, sebabnya ya dimulai dari Al-Aziz. Al-Aziz yang kemudian memproyeksikan supaya Nabi Yusuf masuk penjara. Baik teman-teman yang Allah muliakan, di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam menampakkan nilai-nilai keislaman. Jadi nanti teman-teman bisa buka di surat Al-Baqarah ayat ke-83 bahwa Bani Israel itu biasa sholat, biasa bayar zakat, biasa baik sama orang tua, biasa baik sama manusia, tidak harus orang tua. Pokoknya tampilnya seperti muslim. Itu di surat Al-Baqarah ayat 83. Dan Nabi Yusuf ketika masuk penjara, itu menjadi momen beliau kontemplasi, momen beliau tahanus, momen beliau memperdalam pemahaman keagamaan, dan memperdalam amal ibadah yang beliau kerja. Itu semuanya diperdalam oleh seorang Nabi Yusuf. Perenungan demi perenungan, kemudian zikir demi zikir, akhirnya menampilkan pribadi Nabi Yusuf yang jauh lebih matang, jauh lebih alim, jauh lebih matang, jauh lebih kaya dengan amal soleh. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, ada dua teman Nabi Yusuf, namanya Nabuwa, dia seorang pemberi minum raja, yang kedua Majlat, seorang pembuat roti bagi raja. Dua orang teman Nabi Yusuf ini melihat Nabi Yusuf rajin sholat, tutur katanya sopan, tutur katanya baik, tidak pernah marah,
orangnya ramah, orangnya care, sampai akhirnya mereka kagum dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini kalau teman-teman analisa bahwa dakwah yang paling efektif memang dimulai dari akhlak. Bukan dimulai dengan kata-kata, tapi dengan akhlak. Jadi kata-kata Nabi Yusuf tidak pernah nyela orang, tidak pernah nyakitin orang, sikapnya pun ramah, senantiasa hidup di dalam kebaikan, rajin ibadah, sehingga dilihat oleh teman-teman Nabi Yusuf, ini orang bukan sembarangan. Karena kelihatan dari sehari-hari. Dan ini dakwah Bilhal menjadi dakwah yang paling efektif yang Nabi Yusuf alaihissalam lakukan. Hanya kekaguman dan penghormatan akhirnya didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Dan ini umum nih teman-teman, ini ada sanad ilmu ya. Orang-orang yang akidahnya baik masuk dalam penjara, kemudian dakwah dalam penjara, akhirnya banyak membuat orang-orang yang di penjara taubat. Dan itu sanadnya sampai ke Nabi Yusuf alaihissalam ilmu. Jadi kalau orang yang soleh masuk penjara dengan kondisi misalkan didolimi, dia dalam penjara menjadi medan dakwah baru. Sampai banyak orang yang di dalam penjara masuk Islam atau mungkin taubat, maka nilai pahala yang beliau dapatkan kan luar biasa. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi Yusuf sudah tampak kelihatan sebagai orang yang soleh lah begitu, orang yang baik. Kemudian dua teman Nabi Yusuf ini bermimpi. Di antaranya yang satu memeras anggur dan ngasih minum raja. Yang kedua bikin adonan roti. Kemudian rotinya itu ditaruh di atas kepala dan dipatukin burung. Dipatukin burung. Si pembuat roti ini bikin roti, taruh di kepala dan dimakan burung roti. Ketika bermimpi ini, Nabi Yusuf alaihissalam didatangi. Setelah bermimpi, dua buah dan majlat ini berdatangi Nabi Yusuf, kemudian menceritakan mimpi mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Diceritakan detail bahwa saya bermimpi memeras anggur dan saya ngasih minum raja, saya bermimpi bikin roti, saya taruh rotinya di kepala, dimakanin burung. Itu diceritakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Masya Allah ya. Peluang dakwah itu selalu ada. Peluang dakwah itu selalu ada. Sampai ketika Nabi Yusuf ditanya oleh dua orang teman ini di penjara, Nabi Yusuf tidak langsung menjawab. Agak jual mahal ya. Nabi Yusuf tidak langsung menjawab, tapi Nabi Yusuf ngajak dulu mereka masuk Islam. Masya Allah. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata Nabi Yusuf, inni taraktu millata qaumin, saya sudah meninggalkan agama suatu kaum la yu'minuna billah, yang tidak beriman kepada Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan terhadap hari akhir mereka kafir. Nabi Yusuf bilang kepada dua orang temannya, saya sudah lama meninggalkan ajaran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu disampaikan kepada dua orang temannya. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam melanjutkan diskusinya, dakwahnya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya sohibas sijni, ya sohibayis sijni, wahai dua teman dalam penjara. Ini kata Nabi Yusuf membangun logika, membangun argumentasi. A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, menurut kalian, Tuhan yang banyak, yang beda-beda itu, lebih baik daripada Tuhan Allah yang satu, yang berkuasa. Ini kan Nabi Yusuf memainkan logikanya. Memainkan logikanya untuk dakwah Islam. Dan memang dakwah Islam harus pakai logika. Kalau orang dakwah Islam tidak pakai logika, susah nanti diterima oleh masyarakat. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi Yusuf ngajak, dan akhirnya mereka menjadi Muslim. Nabuwa menjadi Muslim, Majlat pun menjadi Muslim. Dua-dua orang ini menjadi Muslim. Sampai setelah mereka sudah jadi Muslim, bersyahadat di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf menjelaskan mimpi dari kedua orang teman. Kata Nabi Yusuf kepada Nabuwa, kamu akan dibebaskan dan kamu akan memeras anggur dan ngasih minum raja. Kata Nabi Yusuf kepada Nabuwa. Adapun kamu, tukang adonan roti, kamu akan dihukum mati oleh si raja, kemudian kamu disalib, sampai kepala kamu dipatukin burung nanti ketika kamu sudah disalib. Itu penjelasan Nabi Yusuf kepada dua orang teman. Teman-teman yang Allah muliakan, ternyata mimpi itu benar.
Yang satu dihukum mati, yang satu dibebaskan. Nah, untuk yang dibebaskan ini Nabi Yusuf berpesan, kata Nabi Yusuf kepada Nabuwa, tolong sampaikan kepada rajamu tentang kondisi saya dalam penjara. Artinya Nabi Yusuf punya kelebihan, Nabi Yusuf punya keutamaan, biar raja tahu, biar raja tahu. Kata Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, andai Nabi Yusuf tidak minta tolonglah dalam tanda petik kepada Nabuwa supaya menceritakan keadaan Nabi Yusuf kepada si raja, maka Nabi Yusuf akan segera keluar dari penjara. Sayangnya dia minta tolong sama orang. Ini dibawa dalam pasal tawakal yang sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dianggap perbuatan Nabi Yusuf seolah-olah tidak atau kurang tawakal kepada Allah. Tapi itu hadis ini dihukumi oleh sebagian ulama sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif. Wallahu a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi Yusuf menyampaikan itu, Nabuwa keluar, kemudian dakwah dilanjutkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, sampai kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dakwah Nabi Yusuf dalam penjara itu sempurna, sangat sempurna. Kegaguman sudah didapatkan, kepercayaan sudah didapatkan dengan mentakbirkan mimpi, kemudian dakwah dijalankan. Nah, itu berhasil. Baik teman-teman yang Allah muliakan, sering berjalannya waktu begitu, sudah cukup lama lah berjalan waktu, si raja ini bermimpi. Dia mendapatkan mimpi, dalam mimpinya 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kuning atau yang sudah kering. Mimpi ini mengganggu seorang raja. Dia panggil banyak pendeta, banyak dukun, dan semua jawabannya tidak ada yang memuaskan. Sampai mereka pun ada yang bilang, saya tidak tahu, kami tidak tahu. Ada yang menjawab tapi tidak. Setelah beberapa kali ketemu dengan pendeta dan para dukun, tidak ada jawaban yang pasti dan memuaskan, Nabuwa dengar. Nabuwa ini temannya Nabi Yusuf yang tadi keluar dari penjara. Itu dengar. Ketika sudah dengar, baru keinget. Keinget Nabi Yusuf sama keinget omongan Nabi Yusuf. Maka Nabuwa mendatangi si raja. Karena tukang meres anggur dan suka nyiapin minum, jadinya aksesnya mudah. Ini gara-gara koneksi ya. Ini Nabuwa ini kan tukang meres anggur dan tukang menyiapkan minuman raja. Jadi kalau raja duduk dituangin sama Nabuwa. Nah karena kondisinya sangat dekat, tidak usah kemudian ada ring 1, ring 2, ring 3, maka Nabuwa lebih mudah menyampaikan pesannya kepada si raja. Kata Nabuwa, Tuan, kalau Tuan ingin tahu takbir mimpi yang Tuan mimpikan beberapa malam yang lalu, saya punya orang yang tepat. Kata raja, siapa? Teman saya, namanya Yusuf. Di mana orangnya? Dalam penjara. Kalau Tuan izinkan saya ketemu dengan beliau di penjara, supaya saya menanyakan apa yang Tuan mimpikan, menanyakan takwil, menanyakan takbir, apa yang Tuan mimpikan. Maka kata si raja, oke, silahkan. Cari informasi dari Yusuf alaihissalam. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Yusuf alaihissalam setelah ketemu dengan Nabuwa, ya singkat cerita ketemulah dengan Nabuwa, ya mungkin mana aja antum, lama nggak kelihatan. Udah keluar, lupa aja yang di dalam sama Nabi Yusuf. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya kata Nabi Yusuf, 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Artinya akan ada momen selama 7 tahun, di 7 tahun ini, orang-orang Mesir dan beberapa daerah di sekitarnya akan mengalami kondisi sangat paceklik di 7 tahun itu. Di 7 tahun itu akan terjadi kondisi yang paceklik di mana yang kurus memakan yang gemuk sampai kehabisan banyak panganan, banyak bahan pangan banyak yang habis di 7 tahun itu. Itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, solusinya bagaimana? Solusinya adalah 7 tahun pertama ke depan. 7 tahun mulai hari ini sampai 7 tahun yang akan datang, itu digunakan untuk menanam gandum secara maksimal, secara masif di kota Mesir. Kenapa? Karena 7 tahun kedua berikutnya, 7 tahun kedua, berarti 7 tahun pertama itu subur, nanam di waktu itu, berlimpah panennya, kata Nabi Yusuf, panennya tanamannya maksimalkan, panennya jangan dihabiskan. Kenapa? Karena 7 tahun yang kedua akan terjadi musim paceklik di mana nanam di 7 tahun kedua pasti nggak bakalan sukses. Pasti banyak yang gagal. Repot nantinya kalau kemudian mengandalkan 7 tahun kedua. Nanti setelah 7 tahun kedua,
Masuk 7 tahun yang ketiga, baru kembali subur, kembali panen itu bisa memuaskan. Jadi ini 21 tahun target ke depan. Nah, ini bukan pelita lagi ya. 5 tahun pembangunan, tapi ini 21 tahun gitu. Per 7 tahun itu dikemas dengan subur, kering, paceklik, subur lagi. Dan itu diketahui oleh Nabi Yusuf alaihi salam atas izin Allah Azza wa Jalla. Hanya Mesir yang tahu kondisi ini. Makanya nanti teman-teman, kenapa orang Bani Israel kok datang ke Mesir beli gandum? Karena Bani Israel kena paceklik, tapi tidak tahu takbir mimpi ini. Makanya orang Bani Israel ketika menanam padi di 7 tahun, menanam gandum di 7 tahun pertama, yang mereka nanam sedapatnya aja, sekedarnya saja. Oh, biasanya juga lancar. 7 tahun kedua musim paceklik, mereka nggak bisa nanam apa-apa karena habis makanannya, ya dimakan untuk kebutuhan mereka hari-hari. Beda dengan kota Mesir. Kota Mesir nanam 7 tahun pertama, ketika masuk musim paceklik, sisa dari 7 tahun pertama ini masih ada, masih ready. Makanya nanti kota Mesir menjadi kota satu-satunya produsen sembako. Distributor sembako saat itu. Kenapa? Kota-kota yang lain kena paceklik dan kehabisan pangan, Nabi Yusuf dengan kota Mesirnya tahan pangan. Ketahanan pangan kota Mesir. Masya Allah. Biasa. Nabi Yusuf alaihissalam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabuwa mendapatkan takwil mimpi dari Nabi Yusuf, maka beliau kembali kepada raja, kemudian menyampaikan apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada si raja. Setelah dijelaskan panjang lebar, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian kata si raja, waduh, kalau benar mimpi saya itu takwilnya demikian, maka orang itu orang yang hebat. Dan orang itu harus keluar dari penjara supaya bisa menjadi kerabat saya. Akhirnya Nabuwa datangi lagi Nabi Yusuf untuk kedua kalinya dan menyampaikan bahwa Nabi Yusuf diminta menghadap raja, dibebaskan dari penjara, dan mendapatkan keutamaan sebagai kerabat dekatnya raja. Ini Masya Allah ya. Jadi pertemuan kedua itu permintaan Nabuwa supaya Nabi Yusuf keluar dari penjara. Instruksi perintah dari raja, membawa instruksi perintah dari raja untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Teman-teman, ini Masya Allah. Nabi Yusuf itu paham betul, kalau saat itu beliau keluar, maka orang-orang akan menganggap keluarnya Nabi Yusuf karena kedekatannya dengan raja. Nabi Yusuf tahu betul kalau Nabi Yusuf keluar saat itu dari penjara atas permintaan Nabuwa melalui atas perintah raja melalui Nabuwa, maka Nabi Yusuf akan dianggap oleh orang-orang bahwa dia keluar dari penjara gara-gara kedekatannya dengan raja, gara-gara Nabi Yusuf punya sumbangsih terhadap kerajaan. Dan itu Nabi Yusuf tidak mau. Masya Allah ya. Nabi Yusuf tidak mau kalau asumsi itu muncul dan berkembang di kota Mesir. Enggak mau. Khawatirnya begini teman-teman, kenapa kok tidak mau? Karena orang tahu Nabi Yusuf bersalah. Orang tahunya kan Nabi Yusuf bersalah. Ketika orang tahu Nabi Yusuf bersalah, kemudian dibebaskan gara-gara Nabi Yusuf punya kontribusi terhadap kerajaan, orang tetap akan menghukumi Nabi Yusuf itu orang yang bersalah. Tapi gara-gara dekat dengan raja, dia keluar dari penjara. Tetap salahnya dinisbatkan. Tetap salahnya akan dinisbatkan. Maka Nabi Yusuf alaihissalam minta kepada Nabuwa. Kata Nabi Yusuf, tanyakan kepada tuanmu bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Nabi Yusuf ingin mengklirkan urusan itu. Jadi kalau bahasa pengadilannya, mohon koreksi kalau salah, jadi kasusnya dibuka lagi. Apa namanya itu? Kasusnya dibuka lagi. Supaya kasus Nabi Yusuf clear. Direhabilitasi Nabi Yusuf, dibebaskan dari segala tuntutan, dari segala kesalahan. Kenapa? Nabi Yusuf harus meyakinkan penduduk Mesir bahwa Nabi Yusuf didolimi, Nabi Yusuf masuk penjara bukan karena dasar kesalahan beliau yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bukan karena kesalahan itu Nabi Yusuf masuk penjara yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nabi Yusuf ingin membuktikan itu supaya beliau clear dari segala tuduhan, dari segala kecaman, dari segala tuduhan dari penduduk kota Mesir terutama. Maka ini cara Nabi Yusuf alaihissalam melepaskan diri dari tuntutan kesalahan dan tetap mendapatkan kedekatan dengan sang raja. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini apa ya? Menurut saya sih kecerdasan seorang Nabi Yusuf ya. Jadi kalau Nabi Yusuf langsung menerima keluar, itu asumsi Nabi Yusuf punya salah tetap ada. Di kota Mesir orang-orang akan melihat Nabi Yusuf sebagai orang yang melakukan kesalahan.
Tapi dengan kondisi begini, dibuka kembali kasus, dihadirkan wanita-wanita yang tangannya terluka, di hadapan raja, di hadapan banyak orang, sehingga clear, Nabi Yusuf dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan. Masya Allah. Dan ini menjadi tanda sekaligus alamat bahwa kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti menang. Dan itu pasti. Cepat atau lambat, kebenaran itu pasti menang. Allah Allah. Badai pasti berlalu, itulah kaidahnya. Berakhirnya duka seorang Yusuf. Maka teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Yusuf alaihissalam masuk kepada fase penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Tapi sebelum masuk lebih jauh, saya ingin sampaikan dulu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini mengalami fase yang bertahap. Pertama fase duka. Nikmat dulu, nikmat. Berakhir dari duka, duka berakhir lagi nikmat, nikmat berakhir lagi jadi duka. Jadi itu fase yang kemudian dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dari nikmat berakhir duka, duka berakhir nikmat, nikmat berakhir duka, duka berakhir nikmat, dan terus begitu. Sampai endingnya adalah nikmat. Jadi dari nikmat menuju nikmat, tapi diselangi oleh duka. Teman-teman yang Allah muliakan, sampailah Nabi Yusuf masuk di fase menjadi seorang pejabat negara. Saat itu negara Mesir yang kemudian menjadi tempat Nabi Yusuf berkiprah, Nabi Yusuf melaksanakan tugas-tugasnya. Perlu saya sampaikan di awal, Mesir saat itu negaranya adalah negara syirik. Negara Mesir saat itu negaranya negara syirik. Dan Nabi Yusuf terlibat di dalam pengurusan negara saat itu. Tanpa kemudian terpengaruh oleh tradisi syiriknya orang-orang Mesir. Jadi Nabi Yusuf tetap Muslim, Nabi Yusuf tetap komitmen dengan agamanya, Nabi Yusuf tetap komitmen dengan ritual-ritual ibadahnya, tapi Nabi Yusuf terlibat di dalam kepengurusan negara musyrik yang bernama Mesir. Teman-teman yang Allah muliakan, maka Nabi Yusuf dinobatkan sebagai orang dekat dengan raja, dan Nabi Yusuf tentu tidak mau kalau hanya sekedar mendapatkan predikat dekat dan mendapatkan fasilitas kerajaan. Nabi Yusuf tidak mau. Nabi Yusuf tahu betul bahwa dia harus punya kontribusi juga di dalam sebuah negara. Maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, kalau Tuhan mau menjadikan saya orang terdekat raja, orang terdekat kerajaan, tolong Tuhan berikan saya jabatan. Kata si raja, jabatan apa yang kamu mau? Ij'alni ala khazainil ardi. Jadikan saya sebagai penjaga kas-kas negara. Menjaga kekayaan negara. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Yusuf, ini hafizun alim. Saya ini orang yang pandai menjaga, dalam kurung amanah, alim dan berilmu. Jadi urusan akuntansi, urusan jurnal besar, jurnal umum, itu Nabi Yusuf jago. Hitung-hitungan jago. Nabi Yusuf punya detail hitung-hitungan tentang bagaimana mengelola kekayaan negara. Saya pastikan nggak akan rugi, apalagi sampai triliunan. Jadi mustahil. Nabi Yusuf alaihissalam berhasil membuat keuntungan yang besar bagi warga Mesir, terutama kerajaan Mesir. Dan ini kenapa kok yang dipilih oleh Nabi Yusuf adalah mengurusi logistik negara, dalam kurung bahan pangan tadi. Kenapa kok Nabi Yusuf minta mengurusi bahan pangan tadi? Ini teman-teman kecerdasan Nabi Yusuf ini. Jadi Nabi Yusuf melihat ketika 7 tahun pertama panen terus dan si gandum ini tidak dihabiskan tapi disimpan untuk kepentingan 7 tahunnya akan datang atau 7 tahun kedua nantinya supaya tahan pangan nanti. Jadi yang disimpan ini harus betul-betul dijaga dengan sangat baik. Karena Nabi Yusuf punya prediksi ketika kekayaan ditumpuk, gandum ditumpuk, kekayaan ditumpuk, itu berpeluang adanya penyimpangan. Ini kepastian hukum. Pasti kalau harta itu ditumpuk, pasti akan melahirkan penyimpangan. Maka Nabi Yusuf turun untuk menyelamatkan pangan, menyelamatkan sembako, menyelamatkan harta, menyelamatkan kekayaan, supaya tidak ada banyak penyimpangan di dalam. Nah, ini Masya Allah, ini ajib, hebat, keren, luar biasa. Jadi Nabi Yusuf punya visi yang cukup jauh untuk menyelamatkan kota Mesir dari perampokan, dari penyimpangan, dari korupsi besar-besaran di internal kerajaan. Nabi Yusuf turun gunung dan beliau yang menjaga kekayaan. Dan ini berhasil. Teman-teman yang Allah muliakan, saat itu usia Nabi Yusuf 30 tahun.
Akhirnya Yusuf mendapatkan banyak fasilitas kerajaan, dari mulai cincin raja, sutra, mahkota yang selalu menemani sang raja, dan macam-macam itu yang didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai dalam satu riwayat, Nabi Yusuf alaihissalam jadi raja Mesir. Tapi ini diperdebatkan oleh para ulama. Menurut sebagian ulama, Nabi Yusuf tidak bisa menjadi seorang raja, tetapi dia punya kebebasan seperti seorang raja. Itu di antara pendapat yang lain. Kemudian dia menguasai seluruh daerah Mesir, sehingga mau pergi kemana saja dia bebas. Tidak ada halangan, tidak ada pencegahan dari siapapun, itu betul-betul bebas. Betul-betul bebas. Teman-teman yang Allah muliakan, Qatfir, yang Al-Aziz ini, atau nama aslinya Qatfir, akhirnya meninggal dunia, dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menikahi Zulaikha, janda dari Qatfir. Zulaikha dinikahi dan melahirkan 2 anak, diantaranya Afroyim dan Mansa. Ini bisa dibuka di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Teman-teman yang Allah muliakan, kalimat penutup dari Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Yusuf alaihissalam, dengan buah kesabaran seorang Yusuf, buah ketabahan seorang Yusuf, maka Allah memberikan fasilitas yang banyak kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wanita dia dapatkan, nama baik dia dapatkan, jabatan dia dapatkan, harta dia dapatkan. Maka seluruh yang diharapkan oleh manusia pada umumnya, Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagai reward atas kesabaran yang beliau punya. Sampai kata Allah Azza wa Jalla, wala nudi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan seseorang. Siapapun dia pasti akan dibalas. Itu kan itu. Teman-teman yang Allah muliakan, ini nikmat yang sempurna di slide berikutnya. Nabi Yusuf alaihissalam di tahun yang 7 tahun ini berarti menikmati fasilitas raja sampai menikah dengan Zulaikha dan seterusnya. 7 tahun kedua, sebagaimana dalam takbir mimpi yang dialami oleh si raja, bahwa kota-kota Mesir dan penyangga kota Mesir akan mengalami paceklik, maka terjadilah paceklik yang luar biasa. Paceklik yang luar biasa. Sampai banyak negara kolaps. Moneter, krisis moneter di mana-mana. Banyak yang jual beli semuanya pada gulung tikar gara-gara kondisi paceklik. Sampai akhirnya, ini Masya Allah, dan memang ini qadarullah ya, takdir Allah Azza wa Jalla. Bani Israel yang sudah kehabisan pangannya, mereka dengar bahwa kota Mesir tahan pangannya, berlimpah pangannya. Kalau mau transaksi dengan negara untuk mendapatkan bahan pangan, maka Mesirlah destinasi. Maka Bani Israel, berarti tinggal 11 ya, minus Nabi Yusuf soalnya. Yang 11 orang ini kemudian diperintahkan oleh Nabi Yakub untuk pergi ke Mesir. Tapi Benyamin ditahan oleh Nabi Yakub. Jadi yang berangkat cuma 10 orang. Yang berangkat cuma 10 orang. Kenapa Benyamin tidak diizinkan pergi? Karena khawatir kasusnya kayak Yusuf. Nanti ujung-ujung Benyamin hilang aja. Dan itu Nabi Yakub tidak mau mengulang kembali kenangan pahit kehilangan Yusuf. Kurang lebih begitulah. Maka yang 10 orang ini berangkat menuju Mesir untuk membeli makanan, membeli bahan pangan. Setelah sampai di kota Mesir, masuk pintu gerbang Mesir, masuk kepada area kerajaan Mesir, Nabi Yusuf melihat, Masya Allah, Allah Azza wa Jalla, ini skenarionya sangat rapih, baik, apik, ini melebihi sutradara film ya. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya bertemu dengan Bani Israel yang 10 orang. Biar gampang, Bani Israel dan Nabi Yusuf lah gitu. Padahal Nabi Yusuf juga Bani Israel sebetulnya. Tapi ini biar gampang aja dalam penyebutan kali ini. Ketika Nabi Yusuf bertemu dengan Bani Israel yang 10 orang, Nabi Yusuf langsung kenal, Pak. Ini saudara saya, ini orang yang buang saya ke sumur. Itu Nabi Yusuf kenal betul, person to personnya. Ruben, Zebulon, Aser, Isakhor, Dan, Jad, Naftali, Simon, Levi, itu Nabi Yusuf kenal semua. Tahu betul mereka. Tapi mereka, Bani Israel, tidak mengenali Nabi Yusuf. Kenapa kok tidak mengenali? Karena yang 10 orang Bani Israel ini membuang Yusuf ketika masih kecil, ketemu lagi di usia 30 tahun. Jelas perbedaannya cukup signifikan. Makanya Bani Israel tidak kenal Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf kenal Bani Israel. Kenapa? Karena waktu Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, Bani Israel sudah pada dewasa. Sudah pada dewasa. Jadi wajahnya nggak berubah signifikan lah. Ada perubahan mungkin
kerut-kerutan gitu. Tapi tidak signifikan perubahannya. Sehingga Nabi Yusuf masih mengenal, oh ini kakak saya ini. Tapi kakak-kakaknya Nabi Yusuf tidak mengenal kalau ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini di antara saya sebut konspirasi ya, konspirasi kecil-kecilan seorang Nabi Yusuf. Ketika ketemu dengan Bani Israel, Nabi Yusuf langsung menghampiri mereka. Kemudian kata Nabi Yusuf, silahkan Tuhan ikut saya. Dan ini layanan spesial. Ini kalau bahas sekarang VIP. Layanan VIP yang Nabi Yusuf berikan kepada Bani Israel. Di antara layanannya adalah Bani Israel dijamu dengan jamuan mewah. Hidangan makanan. Yang lain dari rombongan Yordan, misalkan rombongan mana itu, tidak dijamu seperti jamuan Bani Israel. Tidak dijamu seperti jamuan Nabi Yusuf untuk Bani Israel. Setelah dijamu oleh Nabi Yusuf alaihissalam, biasa kan kalau lobi-lobi itu kan ketika makan ya, lebih cocok. Ketika lagi makan, kata Nabi Yusuf alaihissalam, kalian ini berapa saudara? Oh, cerita lah panjang lebar. Kami 12 saudara, yang satu hilang, tinggal 11. Yang satu lagi tinggal di kampung, di Yerusalem. Tidak ikut serta karena takut kenapa-napa. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, tahun depan, karena itu beli makanan untuk 1 tahun. Jadi tiap tahun nanti akan datang ke kota Mesir. Kata Nabi Yusuf, tahun depan kalian bawa saudara kalian yang ke-11, yang namanya siapa? Benyamin. Datang, bawalah ke Mesir. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, kata orang-orang Bani Israel, waduh, kalau bawa Benyamin agak susah, Pak. Dia nggak bakal diizinin sama bapaknya. Ya, atur-aturlah sama kalian. Pokoknya, tahun depan, kalian harus datang ke sini 11 orang. Kalau kalian tidak bawa saudara kalian yang ke-11, kalian tidak akan mendapatkan makanan, sembako dari Mesir. Sama sekali kalian nggak akan dapat. Kalau kalian tidak bawa saudara kalian yang ke-11. Nah, ini ngancem, Pak. Ngancem. Dan itu sah-sah saja ya. Nabi Yusuf alaihissalam melaksanakan ancaman itu. Dan ancaman ini atas perintah Allah Azza wa Jalla. Yang jelas ini perintah Allah Azza wa Jalla. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya mengancam, pokoknya tahun depan kalau Benyamin tidak diajak ke Mesir, kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan pokok sebagaimana yang kalian dapatkan tahun ini. Dan sebelum mereka pergi, teman-teman yang Allah muliakan, barang-barang barteran mereka, ya, sejenis piala atau emas atau dinar atau dirhamnya gitu, itu dimasukkan kembali ke dalam karung-karung yang mereka bawa. Ada 10 karung, itu masing-masing karung dimasukin lagi barang-barang yang menjadi barteran mereka. Jadi tahun itu Nabi Yusuf memberikan gratisan bagi saudaranya yang 10 orang ini, gratis segratis-gratisnya, bahkan tidak hanya gratis, dapat jamuan makan lagi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini VIP ya, sudah dapat jamuan makan, sudah digratiskan karena barang barterannya dikembalikan, tapi dengan satu syarat. Tahun depan harus bawa saudaranya yang ke-11 ini Benyamin. Teman-teman yang Allah muliakan, Bani Israel kembali ke Yerusalem, ketemu dengan bapaknya mereka, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Setelah ketemu kan menceritakan bahwa pembesar Mesir, tidak disebutkan namanya oleh mereka, tentunya mereka tidak kenal dan tidak, yang disebutnya Al-Aziz sajalah itu yang biasa mereka gunakan. Al-Aziz di kota Mesir meminta kami membawa saudara kami yang ke-11 ini Benyamin, Pak. Kalau Bapak tidak izinkan Benyamin ikut tahun depan bersama kami, ini alamat kita nggak bakalan dapat lagi yang namanya sembako dari orang Mesir. Itu kata Bani Israel. Dan disampaikan ancaman dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yakub alaihissalam, kalian boleh bawa Benyamin, tapi syarat, harus ada syaratnya. Kalian harus bersumpah untuk menjaga keselamatan Benyamin. Bukan apa-apa, kalian dulu berjanji untuk memberikan keamanan Nabi bagi Yusuf. Akhirnya malah Nabi Yusufnya nggak ada, ngilang begitu aja. Sekarang kalian membawa Benyamin, ntar jodohnya sama juga nih kayak Nabi Yusuf. Dibawa terus hilang begitu aja. Saya nggak mau, kalian harus bersumpah dulu. Harus bersumpah untuk menjaga Benyamin apapun resikonya, kalau perlu nyawa kalian korbankan demi menjaga seorang Benyamin. Itu satu. Itu diantara pesan seorang Nabi Yakub alaihissalam. Ketika sudah disampaikan kewaspadaan, ancaman atau perhatian dari Nabi Yakub alaihissalam, maka Nabi Yakub memerintahkan 11 anaknya untuk datang ke kota Mesir. Tahun depannya lagi, jadi tahun itu sudah pulang, makanan sudah mulai habis, maka tahun berikutnya, berarti tahun kedua, Bani Israel plus Benyamin bertolak menuju Mesir. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya ketemulah dengan Nabi Yusuf. Saya ringkas ini, mudah-mudahan 5 menit lagi selesai. Mohon maaf ini.
Nabi Yusuf akhirnya bertemu dengan Benyamin. Setelah bertemu, ini singkat cerita ya, Nabi Yusuf, Bani Israel dengan Benyamin pergi ke Mesir dari tempat yang berpencar-pencar supaya tidak ada niat jahat dari orang Mesir, karena ini kewaspadaan seorang Nabi Yakub. Sampai akhirnya 11 orang ketemulah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika 11 orang sudah ketemu dengan Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf mendekati Benyamin dan memanggil beliau, memisahkan Benyamin dari rombongan yang 10 orang. Setelah dibawa terpisah oleh Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf menyampaikan kepada Benyamin bahwa saya saudara antum. Saya Yusuf yang dulu pernah diceritakanlah panjang lebar bagaimana sampai Nabi Yusuf ada di Mesir. Oh, ini ceritanya ya seperti yang saya ceritakan lah. Jadi mulai awal sampai akhir Nabi Yusuf menceritakan tentang kronologis perjalanan beliau dari kota Yerusalem menuju kota Mesir. Diceritakan semuanya detail dengan sedetail-detailnya sampai Benyamin menangis itu mendengarkan cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin kata Benyamin, abang sampai segitunya ya bang ya dapat ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya itulah yang kemudian dialami oleh seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi Yusuf tahu, setelah Benyamin tahu bahwa ini adalah Nabi Yusuf, kakak kandungnya, kakaknya yang kemudian dibuang oleh 10 saudara mereka, yakni dari kalangan Bani Israel, maka Nabi Yusuf memberitahu Benyamin. Kata Nabi Yusuf, saya mau bikin konspirasi jilid 2. Konspirasi jilid 1 membuat kamu datang kota Mesir, padahal saya tahu bapak kamu pasti nggak ngizinin. Dan ini konspirasi pertama berhasil. Konspirasi yang kedua, katanya, ini kamu diem aja lah, pokoknya diem, nanti urusan saya untuk mengatur strategi yang kedua, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman yang Allah muliakan, konspirasi yang kedua adalah bagaimana caranya supaya Benyamin tidak pulang lagi ke Yerusalem. Itu rencana keduanya, konspirasi. Jadi bagaimana Yusuf alaihissalam mempertahankan Benyamin supaya tidak pulang ke Yerusalem. Supaya ada alasan yang kuat supaya Benyamin tidak dibawa pulang. Karena kalau Nabi Yusuf minta sama Bani Israel, sama 10 orang laki-laki, saudaranya Nabi Yusuf, tentu permintaan Nabi Yusuf tidak akan diterima, tidak akan dikabulkan. Karena mereka pasti akan lebih mementingkan bapak mereka dibanding Nabi Yusuf. Apapun kondisinya, bagaimanapun resikonya. Makanya tidak boleh minta, harus ada cara yang lain. Ini kan muter otak lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya keluarlah ide. Dan ini perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai dipahami bahwa Nabi Yusuf ini spontanitas atas ide pribadi, enggak. Ini bimbingan Allah Azza wa Jalla. Memang Allah mengajar harus demikian strategi. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah tahu caranya, maka beliau memasukkan satu piala, satu gelas lah darurat dari emas, ke dalam karungnya Benyamin. Masukin ke dalam karung Benyamin. Dan Benyamin tahu itu. Kemudian dimasukkan dalam karung Benyamin. Sebelum keluar dari gerbang kota Mesir, maka teriaklah pengawal yang diperintahkan oleh Nabi Yusuf. Di antara bunyi teriakannya adalah, tutup pintu gerbang karena ada pencuri. Dan semua yang ada di dalam gerbang pintu Mesir, tidak boleh ada yang keluar dari gerbang sebelum diperiksa karungnya. Jika ada barang curian di sana, maka akan diselesaikan dengan hukum. Singkat cerita, ketika si 11 Bani Israel ini kemudian diminta datang oleh Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian kata Nabi Yusuf, kami kehilangan gelas dari emas. Saya perlu periksa karung-karung kalian, barangkali di dalam karung kalian ada piala yang sedang saya cari. Kata Bani Israel, demi Allah, kami ini orang baik. Kami tidak pernah mencuri. Karena itu dilarang oleh agama kami. Kami nggak mungkin mencuri, kata Bani Israel. Akhirnya kata Nabi Yusuf, udah gini aja lah. Kalau kalian kedapatan mencuri, salah seorang di antara kalian kedapatan mencuri, bagaimana hukumannya? Maka kata orang Bani Israel, siapapun yang mencuri di antara kami, hukumlah dia. Nabi Yusuf nanya lagi, bagaimana cara menghukumnya? Orang yang mencuri di tengah-tengah kami atau di antara kami, dia berhak mendapatkan hukuman, maka terserah antum mau diapain. Yang jelas akan kami serahkan orang itu untuk dihukum. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Yusuf alaihissalam, oke, siap laksanakan. Kalau memang itu sudah disepakati. Jadi yang mencuri, yang siapapun yang ketahuan mencuri, maka dia akan dihukum oleh pemerintahan kota Mesir. Singkat cerita, teman-teman, Nabi Yusuf memeriksa karung-karung yang ada, sampai masuklah ke karungnya Benyamin. Dan ini sengaja, ini Masya Allah ya. Sampai detail Allah mengatur konspirasinya. Jadi karungnya Benyamin itu ditaruh di belakang.
supaya diperiksanya terakhir. Jadi Ruben periksa dulu, Zebulon diperiksa dulu, Simon diperiksa dulu, Levi diperiksa dulu, Yehuda diperiksa dulu, sampai yang terakhir adalah Benyamin. Ketika kantong atau karungnya Benyamin diperiksa, muncullah piala itu dari karungnya Benyamin. Keluar. Dan itu membuat panik Bani Israel. Kata Bani Israel, qalu iyasyrik faqad syaraqu akhun lah. Jika orang itu Benyamin mencuri, maka sungguh saudaranya dulu, maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam, telah mencuri sebelumnya. Itu Nabi Yusuf kesel ya dengan ucapan Bani Israel itu, sampai tersinggung dengan ucapan dari Bani Israel karena menyebut kalau Benyamin mencuri hari ini, maka sungguh saudaranya dulu telah mencuri. Dan itu membuat Nabi Yusuf tersinggung, dan digambarkan dalam Al-Quran sampai Nabi Yusuf ngedumel. Ini Masya. Jadi boleh yang ngedumel. Ada ungkapan dalam hati sampai kata Nabi Yusuf, antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Antum yang lebih buruk tempatnya dibanding Nabi Yusuf alaihissalam, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian sifatkan. Itu kata Nabi Yusuf alaihissalam dalam hati. Baik teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita akhirnya Bani Israel meminta belas kasihan supaya Benyamin tidak ditahan, tapi sebagaimana keputusan bahwa siapapun yang mencuri, dia harus bertahan di kota Mesir. Berikutnya, teman-teman, akhirnya 10 orang Bani Israel ini bingung. Mereka akan pulang bertemu dengan Nabi Yakub yang sudah pasti akan marah, sudah pasti akan sedih, sudah pasti akan kecewa. Karena janji mereka kembali tidak bisa mereka tepati. Akhirnya Ruben, atau Rubil dalam bahasa yang lain, Ruben sebagai orang yang paling tua, dia bilang kepada 9 orang temannya, saudaranya, kata Ruben, saya tidak akan pergi meninggalkan kota Mesir. Tidak akan pergi. Kalau kalian pulang, pulang saja. Tapi saya tidak akan pulang. Demi Allah, saya punya tanggung jawab kepada bapak kalian, yakni Nabi Yakub alaihissalam, dan ketika saya tidak bisa menepati janji, saya tidak akan pulang sebelum bapak nyuruh saya pulang. Saya tidak akan pulang. Teman-teman yang Allah muliakan, maka Bani Israel yang pulang tinggal 9, ketemu dengan Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam didera kesedihan yang luar biasa karena sudah kehilangan Yusuf plus kehilangan Benyamin sekaligus. Teman-teman yang Allah muliakan, dan dalam bahasa Al-Quran hanya doa yang bisa kemudian dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam, dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Nabi Yakub sudah sejak lama yakin bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Allahu a'lam bishawab. Baik teman-teman yang Allah muliakan, terasa itu dulu yang bisa disampaikan. Selebihnya barangkali bisa dibaca masing-masing. Allahu a'lam. Syukron Pak Ustadz, jazakumullah khair. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Ini ada Mas Babeh nih, Rizky, silakan Beh. Belum kedengaran? Tidak. Beh. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Mungkin Mbak Beh belum bisa dihubungi. Mungkin saya dulu ya Pak Ustadz ya. Baik, silakan. Cerita Yusuf ini menarik ya Pak Ustadz ya, karena ada di salah satu stasiun TV, serialnya cukup panjang, dari detail dari kecil sehingga sampai besar lah, sampai berkuasa. Itu pun bukan saya yang nonton, anak-anak yang nonton. Nah, pertanyaan pertama itu masalah Siti Zulaikha, Zulaikha. Ada beberapa informasi yang saya baca dan saya dengar juga, Zulaikha itu sebenarnya ada keajaiban dari Zulaikha itu, bahwa kalau kita hitung kan pada saat
Yusuf keluar dari penjara itu kan umurnya udah ya taruhlah mungkin 40 atau berapa ya Ustaz ya. Sedangkan kalau kita tambahkan dengan umurnya Zulaika, mungkin kondisinya sudah sangat berbeda pada saat kejadian seperti itu. Dan atas kebesaran Allah, Zulaika itu kalau tanda petiknya dimudahkan. Saya tidak tahu apakah itu suatu hal yang benar atau salah. Mohon penjelasannya. Terus yang kedua, ada beberapa bacaan juga mengatakan, saya juga tidak mengikuti film itu secara detail ya Ustaz. Ada penyimpangan-penyimpangan karena ada isu-isu Syiah dan hal-hal lainnya. Kalau mana tahu Pak Ustadz pernah menonton atau apa hal-hal yang seperti apa sih yang bertentangan, karena yang menonton itu sebenarnya kan anak-anak ya Ustadz ya, takut juga ada kekeliruan cara pandangan dan kisah-kisah Nabi Yusuf yang itu. Syukran Ustaz. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, kalau hitung-hitungan, ini hitung-hitungan angka ya. Waktu Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, itu dalam satu riwayat usianya 18 tahun. 18 tahun. Nabi Yusuf di penjara, itu dalam satu riwayat, antara 8 tahunan. 8 tahun tuh Nabi Yusuf mendekam di penjara. Dalam satu riwayat. Berarti kalau 18, kemudian 8 tahun, atau dalam ya riwayat 8 tahunan, berarti 18 tambah 8, 26. 26 tahun itu usia Nabi Yusuf keluar dari penjara. Sampai akhirnya nanti mendapatkan banyak fasilitas, sampai pada posisi puncak, tadi disebutkan mendapatkan layanan dari kerajaan, mendapatkan koneksi ke kerajaan, betul-betul difasilitasi sebagaimana seorang raja, itu di usia 30 tahun. Di usia 30 tahun. Jadi kalau dari angka 18 tahun untuk sampai ke 30 kan berarti butuh 12 tahun. Butuhnya 12 tahun. Dan di usia 30 itu kemudian Nabi Yusuf menikahi Zulaikha. Di usia itu kemudian Nabi Yusuf menikahi Zulaikha. Jadi ini kalau kemudian kita cerna lagi lebih jauh, sebetulnya tanpa ada keutamaan dikembalikan muda atau dimudahkan begitu oleh Allah Azza wa Jalla, hubungan antara Zulaikha dengan Yusuf masih dalam taraf yang wajar. Nabi Yusuf misalkan usianya saat itu 18 tahun digoda oleh Zulaikha yang sebetulnya kan belum tentu tua saat itu. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan usia berapa tahun Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Toh punya istri lebih muda, misalkan Al-Aziz sebagai suaminya Zulaikha, kan bisa saja Al-Aziznya sudah sepuh gitu atau sudah berumur, Zulaikha-nya masih muda misalnya. Saya kasih perbandingan dulu nih barangkali supaya bahwa perbedaan usia antara Yusuf dengan Zulaikha itu perbedaan usia yang sangat wajar dan dimaklumi misalkan. Atau mungkin sebetulnya tidak berbeda jauh umurnya. Misalkan saya kasih perbandingan begini Pak. Nabiullah Muhammad SAW ketika usia di 53 tahun, 55 tahun sampai ke usia 57, 58 tahun, itu beliau menikahi seorang wanita namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah ini usia saat itu 17 tahun. Nabiullah Muhammad usianya di atas 55 tahun. Jadi 55 dengan 17 tahun. Jadi bisa saja Al-Aziz sebagai bangsawan Mesir menikahi Zulaikha, saat itu Zulaikha maksudnya masih sangat muda. Sehingga mungkin tidak jauh berbeda dengan usianya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kalau kemudian kita hitung-hitungan angka berdasarkan data-data yang ada terkait dengan berapakah usia Zulaikha saat itu, atau selisih antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha, apakah Zulaikha dimudahkan oleh Allah, atau memang betul-betul masih muda sebetulnya, jatinya belum tua. Begitu. Itu kan perbandingan Nabi saja, Nabiullah Muhammad menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, saat itu usia Sofiyah masih 17 tahun. Dan itu sangat biasa gitu dalam praktek Timur Tengah, menikahi wanita yang usianya jauh lebih muda itu biasa. Atau sebaliknya menikahi wanita yang usianya jauh lebih tua. Bahkan mohon maaf, teman-teman yang Allah muliakan, Nabiullah Muhammad SAW ini memang agak pro kontra ya, tetapi saya secara pribadi lebih mendukung hadis ini karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabiullah Muhammad saja SAW dengan kemuliaannya, dengan kehormatannya,
beliau diperintahkan menikah di Aisyah radhiyallahu anha, yang saat itu usia Aisyah adalah 6 tahun. Usianya 6 tahun saat itu, Mas. Baru berkumpul satu rumah dengan Nabi, layaknya sebagaimana suami istri, itu di usia 9 tahun. Berkumpul dengan Aisyah. Ketika Nabiullah Muhammad SAW wafat, usia Aisyah masih 18 tahun. Nabiullah Muhammad wafat, usia Aisyah masih 18 tahun. Bahkan usia Aisyah dengan Fatimah, tuaan Fatimah. Padahal Fatimah adalah putri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama mendahului wafatnya Nabi kan Fatimah radhiyallahu anha. Hanya selisih 6 bulan. Agak kembali ke pertanyaan teman-teman yang Allah muliakan. Jadi ada memang mitos yang berkembang bahwa Juleho ini dimudahkan atau tidak mengalami penuaan, ya. Sebagaimana umumnya para wanita. Tetapi hal ini setahu saya dan seingat saya tidak ada kejelasan data yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam literatur sejarah. Saya baca misalkan dalam kitab Qasasul Anbiya atau Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, saya belum menemukan redaksi itu. Jadi itu baru sebatas mitos yang berkembang. Toh kalau kemudian Nabi Yusuf ternyata sama usianya dengan Zulaikha, karena tadi bisa jadi Zulaikha dinikahi oleh Al-Aziz, Al-Aziz usianya sudah sepuh, tapi Zulaikha masih muda. Dan mungkin usianya seusia dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kan bisa saja demikian. Kalau toh pun, perbedaannya tetap Zulaikha lebih tua daripada Nabi Yusuf alaihissalam, bisa jadi seperti hanya Nabiullah Muhammad menikahi Khadijah. Usia Nabiullah Muhammad 25 tahun, usia Khadijah 40 tahun. Usia 40 tahun saat itu di Timur Tengah, secara umum ya, baik itu Mekah, Madinah, Yerusalem, Mesir, itu usia 40 tahun masih usia-usia produktif untuk punya keturunan. Jadi demikian. Jadi ya, untuk menerima mitos bahwa Zulaikha dimudahkan, Allahu a'lam, saya belum dapat penjelasan validnya dari literatur yang ada. Tapi kalau bisa kita pahami, bisa jadi usianya sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau toh pun berbeda, misalkan Zulaikha lebih tua, hal itu pun tidak pernah jadi masalah. Toh menikah dengan wanita yang lebih tua itu tetap dibenarkan di dalam di dalam praktek reproduksi, misalkan itu masih sah. Karena usia 40 tahun saat itu masih produktif sebagaimana Nabi ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Allahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan ada kekhawatiran bahwa film ini dibuat oleh Syiah misalkan, sehingga atau yang lainnya ya selain Syiah, misalkan ada hal-hal yang memang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Saya rasa kaitan mungkin penggambaran tokoh-tokohnya, Pak. Jadi ada kan gini, film ini film Islami, tetapi ketika dikemas dalam drama ya, kemudian muncul anggapan nantinya bahwa bukan muncul anggapan, ketika dikemas dengan drama nanti muncul tuntutan untuk memang menampilkan sisi-sisi dramanya, tidak lagi sisi-sisi Islaminya. Itu dalam setiap film-film Islami pasti terjebak dengan itu. Ya, sudah pakai jilbab misalkan, sudah rapi, tapi tetap saja ada roman-roman picisannya. Jadi saya rasa sejarah yang diangkat ke dalam film memang mau tidak mau itu harus diangkat oleh orang yang paham betul tentang sejarah, yang paham betul tentang ajaran agama Islam, sehingga film yang dibuat tidak lagi terjebak dengan apa yang dilarang oleh syariat agama. Ya, kalau filmnya Nabi Yusuf tapi artisnya menampakkan aurat, artisnya menampakkan dialog yang tidak ada literatur dari Quran dan Sunnah, artisnya menampilkan seolah-olah Nabi Yusuf kemudian menjadi stigma negatif atau bagaimana lah begitu, itu saya rasa yang kemudian dikhawatirkan dalam sebuah film. Jadi PR hari ini adalah film-film Islami tidak serta-merta pembuatannya Islami, tidak serta-merta dialognya Islami, tidak serta-merta gestur, value yang diberikan oleh film ini Islami semua. Terkadang filmnya sudah film Islami, tetapi value-nya tidak dapat nilai-nilai Islami. Dan ini banyak kasus di Indonesia, misalkan, ketika film genrenya Islam, tetap terjebak dengan hal-hal yang tidak dibenarkan. Itu terjebak dengan hal yang memang tidak dibenarkan. Padahal genrenya adalah Islam. Saya kasih perbandingan. Tenggelamnya kapal Panderwich ya, yang ditulis oleh Hamka, itu kan isinya baik. Tetapi ketika ditampilkan dalam film, ditampilkan oleh para aktor,
ya tetap saja ada yang tidak baik. Walaupun film ini temanya adalah tema Islami, tapi ketika ditampilkan dalam dunia film yang memang harus komersil, harus menyesuaikan dengan pasar, ya akhirnya tidak Islami. Ada beberapa kasus tidak Islam. Ya, itu sudah uyuhan lah daripada tidak sama sekali. Tapi bagi konsumsi anak-anak kan tentu mungkin tidak baik. Misalkan dalam film Nabi Yusuf alaihi salam ada hal adegan-adegan tertentu yang adegan-adegan ini tidak cocok dilihat oleh anak. Karena memang tidak sesuai dengan ketentuan sejarah yang semestinya atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terlepas apakah ada isi syiah di dalamnya, wallahu alam, Anda belum detail menyimak juga, tetapi sekilas memang penampilannya ya umumnya para artis lah menampilkan film, walaupun isinya isi yang Islami, tetapi aktornya kan tidak semuanya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu mungkin. Allah. Syukron Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian Akhi Irfan, silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masa setelah Nabi Yusuf pindah ke Mesir ya dengan keluarganya Nabi Yakub dan seluruh Bani Israel, itu perkembangan secara ajaran Islami seperti apa? Karena kan tadi dijelaskan maksudnya Nabi Yusuf itu belum tentu jadi raja juga kan, maksudnya bagaimana dakwahnya setelah berkumpul di Mesir itu seperti apa sampai ya menjelang Firaun muncul lagi kan, apakah memang terjadi penyimpangannya semenjak apa itu Ustaz? Baik, terima kasih. PR-nya di sini Pak. Jadi kapan mulai distorsi di Bani Israel itu? Pertama, ketika eksodus besar-besaran Bani Israel ke kota Mesir, itu orang-orang Bani Israel ketika masih ada Nabi Yusuf alaihi salam, itu posisinya pendatang tapi terhormat. Walaupun mereka pendatang di kota Mesir, tetapi mereka terhormat. Kenapa? Karena saudaranya Nabi Yusuf. Jadi ada nama Yusuf di situ yang kemudian membuat orang Mesir tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Bani Israel. Kalau di total itu dalam beberapa riwayat sekitar ada 60 orang yang eksodus dari Yerusalem ke kota Mesir. Keluarganya Nabi Yusuf semua, itu Bani Israel semua. Jumlahnya ada sekitar 60 orang kurang lebih. Nah, yang 60 orang ini, orang-orang Mesir dihormati, dikagumi, dimuliakan. Kenapa? Karena mereka saudaranya Yusuf. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa mereka menghormati Bani Israel. Seiring berjalannya waktu, Pak, ini Masya Allah. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf kan meninggal. Ketika Nabi Yusuf sudah meninggal, orang-orang Mesir punya pandangan terhadap Bani Israel berbeda. Yang tadinya menghormati, memuliakan, memberikan banyak fasilitas, karena Nabi Yusuf sudah meninggal dunia, toh kembali Bani Israel adalah pendatang di kota Mesir. Dan ini kembali rasis ya, kesenjangan sosial apalagi. Apalagi misalkan mohon maaf, ketika datangnya orang-orang Bani Israel ke kota Mesir, tidak semua rakyat Mesir suka dengan kedatangan Bani Israel. Tidak semuanya, walaupun mayoritas suka, tapi kan tidak semuanya. Pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan Bani Israel. Misalkan karena kesenjangan sosial. Kok bisa ya pendatang dapat fasilitas mewah, sedangkan kami pribumi tidak mendapatkan fasilitas mewah? Kan biasa itu. Kalau warga asing lebih maju kan pribumi agak ketar-ketir biasanya. Itu umum saya rasa di mana-mana. Nah, sehingga teman-teman yang Allah muliakan, Bani Israel yang tadi dimuliakan, dihormati, Nabi Yusufnya meninggal dunia, kondisi mereka, status mereka, keadaan mereka jatuh semuanya. Tidak lagi dalam posisi dihormati, tidak lagi dalam posisi dimuliakan, tidak lagi mendapatkan fasilitas-fasilitas yang biasa mereka dapatkan. Mereka akhirnya terdolimi, dalam tanda petik terdolimi oleh orang-orang Mesir. Mereka keluar dari Mesir tidak bisa, mereka ingin hidup nyaman di Mesir juga tidak bisa, mereka harus terjebak dengan aturan-aturan orang-orang Mesir, di mana posisi mereka sebagai the second class, kelas kedua, kelas pendatang. Bahkan nanti puncaknya adalah orang-orang Bani Israel terjebak dengan status hamba sahaya bagi orang-orang Mesir. Itu nanti di situ peran mereka. Maka nanti banyaknya pembangunan piramid itu dilakukan oleh tenaga teknisnya adalah oleh orang-orang Bani Israel. Kenapa? Karena mereka diposisikan sebagai budak, sebagai hamba sahaya. Nah ini teman-teman, kok kenapa bisa muncul kemusyrikan, bisa muncul penyimpangan?
Kok bisa gitu? Sedangkan kan mereka masih komit dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam atau dibawa oleh Nabi Yakub alaihissalam. Di sini letaknya, Pak. Ketika Bani Israel posisinya jatuh sebagai hamba sahaya, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, mereka hidup sebagai hamba sahaya, maka orang-orang yang berkuasa biasanya menanamkan power kekuasaan mereka untuk menginfiltrasi keyakinan orang-orang yang terjajah di bawah kekuasaan mereka. Dan ini berlaku bagi para penjajah di seluruh dunia. Mereka, para penjajah, kalau datang ke sebuah negara, pasti akan menitipkan ideologi, menitipkan kebiasaan, menitipkan ajaran kepada orang yang dijajah. Dan itu berlaku bagi Bani Israel yang ada di kota Mesir. Supaya bisa diterima oleh orang Mesir, supaya mereka bisa mendapatkan layanan seperti orang Mesir, maka mereka menjual akidah mereka. Agar mereka bisa diterima oleh orang Mesir. Maka nanti banyak orang Bani Israel yang menjajah Bani Israel. Banyak orang Bani Israel yang memperbudak Bani Israel. Kenapa? Orang-orang yang memperbudak Bani Israel, padahal mereka adalah Bani Israel, merupakan, bahasa kita, centengnya lah orang-orang Mesir. Sehingga mereka terdoktrin, terinfiltrasi oleh ajaran, oleh ideologinya orang-orang Mesir. Padahal ajaran Islam Bani Israel, original Islam. Tapi ketika sudah hilang Nabi Yusuf, hilang tokoh-tokoh di lettingan Nabi Yusuf alaihissalam, baru muncul kondisi terbalik 180 derajat, di mana mereka diposisikan sebagai hamba sahaya, maka infiltrasi akidah kuat dan menyerap ke dalam hati mereka, orang-orang Bani Israel, sampai banyak di kalangan mereka yang terjebak dengan kemusyrikan seperti orang Mesir. Dan ini menjadi cikal bakal cukup kuat, Bapak Allah muliakan. Nanti sampai ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu betul-betul mengadopsi ritual orang Mesir, mengadopsi simbol-simbol orang Mesir. Itu sampai Bani Israel mengadopsi simbol-simbol orang Mesir. Contoh misalkan, orang Mesir itu suka dengan piramid. Maka orang Yahudi atau Bani Israel pun suka dengan piramid. Sampai mereka membuat simbol piramid itu jadi Torah, kemudian Tuhan atau ya Allah gitu, Torah dan satu lagi. Jadi 3. Sampai nanti dibikin lagi piramida terbalik. Setelah piramida yang berdiri normal dengan piramida terbalik, jadilah bintang Daud, nanti pengembangannya demikian. Itu mereka suka dengan piramid Yahudi. Yang kedua, mereka terjebak dengan penyembahan orang-orang Mesir terhadap dewa matahari yang disembohkan dengan satu mata. Dewa matahari bagi orang Mesir itu disembohkan dengan satu mata. Horus ya, Horus. Dewa matahari. Nah, dewa matahari ini yang simbolnya mata diletakkan di atas piramid. Dan itu menjadi simbol khasnya orang-orang Bani Israel Yahudi, itu terpengaruhi oleh kebiasaan penyembahan pagan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Jadi mulai perlahan-perlahan namun pasti orang-orang Bani Israel terjebak dengan kemusyrikan. Tidak semuanya, tetapi beberapa di kalangan mereka terjebak dengan kemusyrikan. Sampai nanti akhirnya ada Bani Israel yang pro dengan Bani Israelnya, tetap menjaga agamanya, menjaga ajaran Islamnya. Ada juga Bani Israel yang pro dengan orang-orang Mesir. Mereka mendapatkan layanan khusus, mendapatkan fasilitas khusus, tapi dengan konsekuensi mereka harus menjual akidah mereka. Ini muncul, Pak, di tengah-tengah Bani Israel. Sampai nanti puncaknya adalah Raja Mesir yang hidup saat itu, kemudian punya kebijakan, semua anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Semua anak laki-laki harus dibunuh. Sampai akhirnya, karena ini tiap tahun dibunuh, tiap saat dibunuh, orang-orang Mesir kehilangan sumber daya manusia sebagai hamba sahaya. Kenapa? Hamba sahayanya kan makin tua, makin tua, makin tua. Kalau nggak ada kader yang baru, kan mereka kerepotan. Nanti hamba sahaya berkurang, pekerjaan mereka banyak, dan mau tidak mau orang Mesir harus turun tangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Maka mereka mengajukan protes kepada si raja. Wahai Raja Fir'aun, tolong dong, jangan tiap tahun anak laki dibantai. Kalau mau tahun ini nih dibantai anak lakinya. Tahun besok jangan. Kenapa kok tidak boleh tahun besok untuk dibantai? Karena kami butuh anak laki-laki untuk jadi hamba sahaya kami. Ini kalau nggak ada hamba sahaya yang ada udah tua-tua begini nggak bisa dikerjain nih. Kalau yang baru nggak ada repot gitu. Itu yang kemudian disampaikan oleh rakyat Mesir. Akhirnya dibuatlah kebijakan.
Tahun ini pembantaian anak laki-laki Bani Israel, tahun besok dibiarkan hidup. Tahun ininya lagi, tahun berikutnya lagi, pembantaian, tahun besoknya lagi, dibiarkan hidup. Terus selang-seling. Gitu. Makanya nanti Nabi Harun bisa hidup. Dan Nabi Musa hampir terbunuh. Kenapa? Karena Nabi Musa lahir saat tahun pembantaian, dan Nabi Harun lahir saat tahun itu tidak ada pembantaian. Sehingga Nabi Harun bisa hidup dengan selamat. Yusa bin Nun bisa hidup dengan selamat. Kenapa? Karena mereka lahir di tahun tidak ada pembantaian di tahun tersebut. Karena memang selang setahun. Itu kembali ke pertanyaan, kapan Bani Israel terjebak dengan kemusyrikan? Setelah adanya akulturasi antara budaya Mesir dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Bani Israel. Ajaran Islam Bani Israel akhirnya memudar. Beberapa orang masih komitmen, tapi posisinya marginal. Orang-orang yang memudar akidahnya, menjual akidahnya, bisa masuk dalam lingkaran orang-orang Mesir, dan mereka mendapatkan fasilitas yang mewah. Dan ini sudah mulai muncul sebelum Nabi Musa alaihi salam lahir. Kondisi seperti ini harus ada penyelamatnya. Kondisi seperti itu harus ada orang yang menyelamatkan mereka. Maka Musa lah nanti jawabannya. Allah. Syukran Ustaz. Sedikit nama bertanya Ustaz. Distorsi itu tapi masih di negara Mesir ya Ustaz ya? Masih di Mesir. Masih belum dalam tahapan keluar dari Mesir ya Ustaz ya? Belum. Jadi di Mesir saja mereka sudah bikin distorsi. Nanti setelah keluar dari Laut Merah, mereka bikin distorsi lagi. Belum sampai ke Yerusalem. Mesir bikin distorsi, diselamatkan oleh Allah. Sebelum masuk ke Yerusalem, mereka bikin distorsi lagi. Penyembahan anak sapi itu, anak sapi yang terbaik itu sebelum mereka masuk Yerusalem. Mereka nyembah anak sapi. Nabi Musa baru pulang dari Bukit Sinai, baru pulang 40 hari, baru pulang dari Bukit Sinai, mereka sudah nyembah berhala. Sinai itu sebelum masuk Yerusalem. Jadi frekuensi distorsinya orang Bani Israel itu seperti sumbu pendek. Kalau sumbu pendek kan mudah marah. Kalau ini sumbu pendek mudah distorsi. Kalau orang sudah tekaupan. Itu distorsi yang terjadi ketika diselamatkan, baru diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu baru diselamatkan. Di surat Al-A'raf ayat 138, Allah Azza wa Jalla gambarkan bahwa ketika baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, lagi jalan. Kemudian orang-orang Bani Israel melihat ada orang nyembah pohon. Ketika lagi jalan, Musa masih ada itu. Belum ke Bukit Sinai, kata orang Bani Israel, ya Musa, ij'al lana lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan bagi kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Jadi ini bebannya orang Bani Israel memang Masya Allah ya. Ada orang model begitu. Nah itu contohnya. Bani Israel. Allah. Jadi nanti puncaknya sudah nggak mau masuk Yerusalem. Di Yerusalem bikin rusuh lagi. Sampai puncak kejayaan itu di zaman Nabi Daud alaihissalam. Baru di zaman Nabi Daud distorsi berkurang. Kenapa? Karena rajanya sekaligus nabinya, ya nabi, ya raja. Maka tingkat stabilitas keyakinan orang-orang Bani Israel itu lebih stabil, lebih terjaga di zaman Nabi Daud dan di zaman Nabi Sulaiman. Pasca itu balik lagi. Kembali pada sumbu pendek dalam masalah distorsi. Allah. Syukran Pak Ustadz atas penjelasannya. Rekan-rekan, silakan yang ingin bertanya. Jika tidak ada, saya terakhir ya Ustadz ya, mohon maaf nih bertanya lagi mengenai pada masa Bani Israel akan kembali, terus pada saat Benyamin ditahan oleh Yusuf, pada saat itu Nabi Yakub di beberapa catatan sejarah juga ikut ke Mesir ya Ustadz. Ya. Apakah di ayat. Terus pada saat itu kan kalau dilihat ada dualisme kepemimpinan ya, ada dua nabi pada saat itu, ada Nabi Yusuf dan ada Nabi Yakub. Seperti apa Ustadz kondisinya pada saat itu? Jadi Nabi Yakub masih di Yerusalem, Benyamin sudah ditahan oleh Nabi Yusuf. 9 orang Bani Israel pulang karena Ruben memilih untuk tinggal di Mesir karena malu sama Nabi Yakub.
Ketika 9 orang sudah sampai ke Mesir, dialog dengan Nabi Yakub makin sedih karena dari orang 9 ini informasinya bahwa Nabi Benyamin ditahan oleh orang Mesir. Jadi itu kesedihan yang sangat besar yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Puncaknya ada utusan dari Mesir yang menyampaikan kabar bahwa kondisinya gini. Itu disampaikan secara detail oleh orang-orang yang rombongan dari Mesir. Itu bukan Bani Israel, tapi rombongan dari Mesir yang menceritakan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga informasinya utuh bahwa Benyamin dituduh mencuri dan sekarang ditahan oleh penguasa Mesir. Itu diantaranya. Sampai akhirnya ketika 9 orang ini sudah mengadu kepada sang ayah, yang 9 orang ini diutus. Berarti tahun pertama itu datang 10 orang yang Nabi Yusuf kembalikan barterannya. Tahun kedua Nabi Benyamin ikut serta, langsung ditahan, dan yang pulang 9 orang itu tahun kedua. Tahun ketiganya, berarti ini kan masih tahun ketiga dari 7 tahun masa paceklik. Tahun ketiganya, 9 orang Bani Israel ini oleh Nabi Yakub disuruh kembali ke Mesir. Disuruh balik lagi ke Mesir yang 9 orang, karena Ruben ada di Mesir, Benyamin ada di Mesir, Yusuf ada di Mesir, maka sisa 9 orang yang diutus dari Yerusalem untuk ke kota Mesir. Tujuannya apa? Sama mencari pangan, karena pangan ini tiap tahun mereka butuh. Berarti akan butuh selama 7 tahun kan. Nah, setelah datang ke kota Mesir oleh 9 orang ini datang ke kota Mesir, mereka membawa barteran dengan barteran yang sangat murah. Barang-barang yang murah, jadi kayak barang-barang rongsokan di rumah yang masih terpakai tapi sudah butut dibawa. Sampai kata 9 orang Bani Israel ini kepada Nabi Yusuf, wahai Tuan, kami membawa barang barteran yang tidak berharga, sama sekali tidak berharga. Tapi kami mengharapkan sedekah sajalah dari Tuhan. Karena kalau ngitung-ngitungan harga, tidak seperti barteran yang kedua. Ini barteran yang ketiga ini murah barterannya dan tidak berharga. Makanya mereka bilang, kalau bisa Tuhan kasihlah kami sedekah. Itu ungkapan 9 orang Bani Israel kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika suasana sudah demikian, Ruben sekarang ada di Mesir, 9 orang pun ada di Mesir, mereka bawa barteran yang sangat jelek. Nabi Yusuf dan Benyamin menyampaikan informasi secara utuh bahwa Nabi Yusuf alaihissalam membuka identitasnya. Sampai ada dialog itu mengharu biru antara Bani Israel yang 10 orang dengan Yusuf dan Benyamin. Setelah dialog panjang lebar, terjadilah maaf-maafan intinya sih maaf-maafan begitu. Akhirnya kata Nabi Yusuf, Kak, abang semuanya, abang balik lagi ke kota Yerusalem, bawa pangan ini ke Yerusalem, tapi nanti sesampainya di Yerusalem, abang semuanya kembali lagi ke Mesir. Bawa semua orang yang ada di Yerusalem pindah ke Mesir. Bawa semuanya. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, Nabi Yusuf yang menjemput Nabi Yakub alaihissalam. Wallahu a'lam mana yang betul riwayatnya, tapi 2 riwayat itu ada. Ketika Nabi Yusuf memerintahkan yang 10 abangnya ini pergi lagi ke Yerusalem untuk membawa Nabi Yakub, maka sebelum pergi diserahkan kan itu pakaian, kain. Kain ini dibawa oleh rombongan yang tadi menceritakan ini sebelum diutusnya 9 orang Bani Israel ini, Nabi Yakub sudah mendapatkan gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi gamis ini sudah didapatkan sebelum yang 9 orang ini pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Ini saya koreksi sedikit. Nah, setelah Nabi Yakub bisa melihat yang 10 orang disuruh balik lagi ke Mesir, maka Nabi Yakub diminta datang ke kota Mesir untuk tinggal bersama Nabi Yusuf alaihissalam sampai Nabi Yakub ditempatkan di singgasana, ibunya Nabi Yusuf ditempatkan di singgasana, Nabi Yusuf pun berdiri di sana, tetapi kemudian nanti saudara-saudara Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah makna dari mimpi 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf dan matahari serta bulan. Matahari adalah ayahnya, bulan adalah ibunya, 11 bintang adalah 11 orang saudaranya Nabi Yusuf yang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Masuk juga pertanyaan berikutnya tentang karena ada berkumpul 2 nabi, Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub alaihissalam, tetap syariat yang diajarkan adalah syariatnya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi yang membawa syariat adalah Nabi Yakub alaihissalam. Itu pun syariat yang dibawa oleh Nabi Yakub alaihissalam adalah apa yang dibawa oleh Nabi Ishak alaihissalam. Jadi syariat Nabi Yakub ya sama dengan syariatnya Nabi Ishak alaihissalam, dan syariat yang dibawa oleh Nabi Ishak alaihissalam adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak ada penambahan syariat di zaman Nabi Yusuf dan juga di zaman Nabi Yakub. Yakub dan Yusuf dua-duanya syariatnya sama karena mengikuti Ishak, mengikuti Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak ada perubahan syariat
di antara Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan juga Nabi Yusuf alaihissalam. Baru pembuatan syariat baru itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Baru di zaman Nabi Musa ada beberapa perangkat syariat yang Nabi Musa keluarkan atas dasar perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk kalangan Bani Israel. Nanti mungkin detailnya seperti apa syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, apa yang dibolehkan oleh Nabi Musa yang tadinya tidak boleh, itu mungkin dibahas di momen Nabi Musa alaihissalam. Yang jelas ini saya tutup sekaligus ya, bahwa Nabi Yakub alaihissalam akhirnya dibawa ke kota Mesir dan tinggal di kota Mesir bersama seluruh putra-putrinya Bani Israel, cucunya, cicitnya semuanya dibawa ke kota Mesir dan tinggallah mereka di kota Mesir sampai nanti terjadi distorsi sebagaimana tadi saya sampaikan, sampai akhirnya nanti muncul Nabi Musa alaihissalam. Yang jelas Nabi Yusuf membawa kembali seluruh keluarganya dari kota Yerusalem ke kota Mesir, dan dua nabi yang berdiri saat itu ada tidak lantas menafikan atau menegasikan nabi yang lain, karena mereka berdua masih mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena belum ada syariat baru di tengah-tengah mereka. Allahu akbar. Syukron, Ustadz, lengkap sekali penjelasannya. Rekan-rekan sekalian mungkin sudah cukup ya semuanya, sangat jelas sekali Ustadz untuk menjelaskan mengenai sejarah Bani Israel ke Mesir dan seterusnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Daniel. Syukron, jazakumullah khairan. Akhir kata kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, rekan-rekan sekalian dan Ustaz Daniel, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi minggu depan dengan waktu yang sama dengan materi yang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya dalam membawa acara dan ada kata-kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.